ECP adalah external counterpulsation. Terapi ini adalah terapi non-invasif yang biasanya kita gunakan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, terutama pasien-pasien dengan angina refrakter. Apa itu angina refrakter? Angina refrakter adalah nyeri dada khas jantung yang biasanya terjadi terus-menerus selama 3 bulan walaupun pasiennya sudah mendapat terapi obat-obatan misalnya, sudah dilakukan pemasangan stent atau ring, terus sudah di bypass. Tapi pasien masih ada keluhan, misalnya nyeri dada atau sesak nafas. Maka ECP adalah salah satu terapi yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien dengan angina refrakter, pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Di samping untuk pasien angina refrakter, ECP juga bisa berikan untuk mereka-mereka dengan gagal jantung misalnya, tapi mereka yang dengan iskemik gitu ya, yang ada penyempitan di pembuluh darah koroner. Terapi ECP ini kita lakukan sebanyak 35 kali, masing-masing adalah 1 jam. Biasanya kita lakukan dari setiap hari, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu gitu ya. Terus nanti dilakukan sampai dengan 35 kali. Efeknya akan timbul biasanya mulai dari terapi yang ke-10 gitu ya. Pasiennya sudah merasa lebih enak gitu ya. Nyeri dadanya berkurang, terus kemudian merasa lebih bugar, jalannya lebih jauh gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita bisa melihat bahwa ada peningkatan dari ejection fraction-nya atau pompa jantungnya. Nah, yang paling penting terapi ini harus dilakukan di bawah pengawasan dokter. Terutama untuk awal kita harus melakukan screening, terutama untuk mencari ada nggak kontraindikasi untuk dilakukan terapi ECP ini. Sehingga silakan datang ke pusat kita, ke center kita untuk melakukan terapi ECP. Pemirsa Bincang Sehati, kita tahu dan sadar betul bahwa jantung itu adalah organ yang sangat vital untuk kehidupan kita ya. Nah, banyak sekali permasalahan yang terjadi apalagi seiring berlanjutnya usia begitu ya. Pasti banyak sekali momok-momok yang mungkin saja jadi masalah pada kesehatan jantung. Terapi dan pengobatannya juga sangat beragam. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jantung dan permasalahannya serta pengobatannya dengan teknik EECP. Nah, apakah ini? Kita akan langsung bahas bersama dokter kita. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan jantung. Tentunya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Ade Median Ambari, SPJP Konsultan PhD. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Bincang Sehati. Terima kasih. Bisa dokternya juga adalah ketua PERKI ya? Oh ya, saya ketua PERKI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Itu seluruh dokter jantung di Indonesia di bawah PERKI. Ya, dan kalau mau ketemu sama dokternya ada di Ciptra Hospital. Ya. Oke, kita bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan jantung yang mungkin masih banyak yang salah paham, salah kaprah, makanya kita luruskan. Yang pertama dok, mitos atau fakta kalau kolesterol itu pasti kalau misalnya kadarnya normal itu pasti jantungnya sehat. Itu sudah fakta. Jadi kalau aku bilang bisa juga tidak gitu, jadi bisa mitos. Kenapa? Bisa mitos, jadi gini bisa fakta berarti ya? Kalau kita bicara tentang sakit jantung, nggak hanya dari kolesterol faktor risikonya, juga ada namanya hipertensi, darah tinggi, kemudian ada diabetes, ya, atau nanti misalnya dia merokok. Jadi walaupun nanti kolesterolnya normal, kalau dia masih merokok, risiko serangan jantung tinggi juga. Jadi kita maunya misalnya seperti ini, bahwa kita mau kolesterol itu normal, iya. Kolesterol total di bawah 200, LDL-nya di bawah 100, itu yang kita inginkan. Betul. Jadi tetap walaupun kolesterol normal, tetap lifestyle-nya dijaga sehingga nanti faktor risiko yang lain bisa kita perbaiki. Karena nggak tahu juga faktor risiko sebelumnya ya dok. Betul ya? sekali. Bawaan lahirnya ya dok. Betul, ya? betul. Jadi tidak bisa dipastikan kalau kolesterol itu sebagai alarm bahwa jantungnya ada masalah atau tidak. Tapi kalau kadarnya normal belum tentu ya. Belum tentu. Semuanya Cuman memang kalau dia normal risikonya lebih rendah. Nah itu dia. Jadi jangan bilang juga nggak apa-apa belum tentu kata dokter Ade mah ya. Nggak juga kolesterolnya tinggi terus aman-aman aja ya dok ya. Oke, kita berlanjut ke mitos fakta berikutnya. Ini dia, berat nih. Olahraga berat selalu baik untuk jantung. Aduh, boro-boro olahraga ya dok. Apalagi olahraga berat, ini untuk bergerak aja susah. Tapi apakah iya olahraga yang berat ini memang pas dan sangat sehat untuk jantung? Oke, saya katakan itu mitos ya. Mitos. Kenapa? Semakin kita tuh kalau olahraga harus menyesuaikan dengan diri sendiri ya. Kalau kita lihat dari pedoman itu dikatakan kita tuh olahraga bagusnya misalnya kalau orang sakit tuh 3-5 kali per minggu. Yang sehat boleh 5-7 kali per minggu ya. Main course-nya itu 30 menit sampai 1 jam. Ya itu yang penting. Nah tiap orang berbeda kemampuannya. Itu kenapa banyak kejadian misalnya ada pesepeda baru nih. Terus dia ikut peletonan terus begitu lagi high speed tiba-tiba kolaps.
Artinya apa? Olahraga itu juga butuh tahapan. Ya, kalau kita lihat jadi kemampuannya disesuaikan. Ada yang intensitasnya ringan, sedang sampai berat. Jadi beberapa orang kadang-kadang dia mulai dulu dengan intensitas, misalnya kalau dia nggak pernah olahraga, oke, ringan dulu deh gitu ya. Setelah itu nanti dinaikkan bertahap. Misalnya tiap 2 minggu akan dinaikkan gitu ya, pace-nya atau seperti itu gitu. Misalnya tadi jalan misalnya atau lari gitu, itu nggak langsung tiba-tiba lari jauh kan. Jalan dulu, habis itu jalan dan lari, baru lari gitu. Jadi itu ada tahapannya. Nah, yang perlu diingat bahwa kalau kita olahraga itu totalnya kalau kita moderate intensity itu cukup 150 menit dalam 1 minggu. Tapi kalau yang high intensity tadi yang berat cukup 75 menit gitu ya. Artinya setengahnya lah ya dok ya? Yes, karena apa? Karena kita butuh kalau misalnya kita habis olahraga berat dan ekstrim, kita butuh recovery. Betul. Kan kalau kita olahraga berat itu sama aja injury ya, ke otot, ke tubuh. Jadi kita butuh untuk istirahat supaya nanti kembali bugar gitu ya. Kan kita mau olahraga itu justru memperbaiki kesehatan, bukan nanti jadi risiko ada sesuatu gitu kan. Jadi memperbaiki kesehatan, bukan mengundang penyakit begitu ya betul. dok ya. Apalagi yang tiba-tiba olahraga karena tren aja. Betul, itu yang bahaya. Itu yang bahaya, justru akan membuat masalah pada jantung. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta kalau stres hanya memengaruhi mental bukan jantung. Ini banyak banget. Kalau misalnya jadi masalah paling besar untuk masyarakat perkotaan di usia produktif tuh stres ya dok ya. Betul sekali. Gimana nih dok? Ya, jadi betul, stres itu nggak hanya masalah mental ya, tapi dia juga ke jantung. Iya, kenapa? Kalau orang stres cenderung tensinya lebih tinggi, nadinya lebih tinggi gitu ya. Contohnya misalnya kalau ada beberapa pasien, salah satu faktor risiko yang bukan klasik ya. Kalau klasik kan kita tahu dia misalnya merokok, darah tinggi, misalnya kolesterol, diabetes, atau faktor turunan. Tapi ada faktor lain yang ternyata berpengaruh, yaitu stres ya. Salah satu misalnya kurang tidur, itu juga berpengaruh. Kita tuh normalnya tidur 6 sampai 8 jam gitu ya. Kurang nggak boleh, lebih juga nggak boleh gitu ya. Terus itu juga berpengaruh. Kita tahu kalau misalnya nanti kita stres, kortisolnya tinggi, dan itu cuma adrenalinnya tinggi, jadi tensinya menjadi lebih tinggi. Dan itu merusak dinding dalam pembuluh darah dan bisa menyebabkan aterosklerosis juga ya. Apalagi kalau misalnya kolesterolnya tinggi. Ya, bising Kombo ya dok ya? Kombo gitu ya, itu masalahnya seperti itu. Jadi kerjaannya banyak, tidurnya aduh 6 tuh udah bagus banget kalau bisa. Ini rata-rata nggak bisa segitu lagi ya dok ya. Ditambah kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi. Jadi semakin banyak faktor risiko, maka risikonya akan semakin tinggi. Itu yang perlu disadari ya. Dan sekarang ini kita trennya lebih baik mencegah lah daripada mengobati. Karena biaya orang sakit jantung mahal sekali. Ya, sehat itu murah, yang mahal adalah yang sakit ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau jika sudah pasang ring penyakit jantung pasti selesai. Nah ini mitos. Kita harus tahu ya. Ring itu ibaratnya kalau kita pasang gorong-gorong deh, ini ada saluran mampet gitu ya, terus kita buka pasang gorong-gorong sehingga alirannya lancar lagi, sel otot jantungnya mendapat makanan yang cukup sehingga nanti performanya menjadi lebih baik. Betul. Tapi harus diingat, kalau misalnya pasiennya walaupun sudah pasang ring deh, dia nggak minum obat teratur, karena obatnya pasti lebih dikit ya, terus kemudian dia masih makannya sembarangan, lifestyle-nya nggak bagus, masih merokok, akan ada penyempitan lagi di tempat yang sama atau tempat lain. Sehingga kita sering ketemu pasien-pasien yang sudah pasang ring, bahkan sudah bypass gitu ya, ada penyempitan lagi di tempat yang sama atau tempat yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang prevensi, kita bicara tentang namanya ada prevensi primer, yang dia punya faktor risiko, kita cegah supaya nggak sakit jantung koroner nih. Tapi ada yang sudah sakit, tapi supaya dia nggak sakit lagi gitu. Itu yang penting sekali. Jadi banyak kejadian dia sudah pasang ring lagi, terus protes tuh, kenapa dok udah pasang ring kok pasang ring lagi? Ternyata masih ngerokok, nggak minum obat misalnya. Itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Kadang-kadang kita berpikir udah ada masalah yang diselesaikan, nggak akan ada masalah baru. Ternyata nggak juga ya dok ya. Ketika polanya tidak diubah, datang lagi. Kembali lagi, betul. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang terakhir nih, mitos atau fakta. Suplemen herbal pasti aman untuk jantung. Sekarang selalu orang ditarik pada yuk kembali yang ke alam, kembali pada hal-hal yang alami, natural dan segala macam. Apa ya dok? Semuanya baik untuk jantung. Jadi harus diperhatikan ya. Saya bukan menentang misalnya untuk herbal itu bagus. Dan obat-obat yang ada sekarang juga kan diekstraksi dari herbal sebetulnya gitu ya. Jadi intinya kalau kita minum obat herbal harus tahu dulu isinya apa. Banyak sekali obat-obatan misalnya jamu lah, ternyata isinya kombinasi beberapa obat kimia gitu kan. Betul. Ya, itu justru berbahaya gitu, buat ginjalnya segala macam. Jadi saya sarankan kalau kita mau konsumsi obat herbal, tahu dulu nih obatnya apa, jenisnya apa gitu ya. Sehingga aman nggak untuk tubuh gitu ya. Kalau itu aman silahkan gitu ya. Tapi kalau
tidak ya hindari gitu ya. Untuk pasien-pasien jantung ada beberapa obat yang wajib misalnya harus dia konsumsi gitu ya. Tapi juga nanti kenapa dia harus kontrol ke dokter ya? Karena kita tahu obat memang prinsipnya adalah racun. Tapi kalau kita gunakan dengan bijak sesuai instruksi dokter, maka itu akan menjadi manfaat yang lebih untuk pasiennya gitu. Itu kenapa harus kontrol ya. Nggak ada istilah obat itu seumur hidup, enggak. Paling sial ya sisa hidup aja. Sisa hidup aja ya. Tapi dibandingkan selama sisa hidupnya dengan kondisi yang tidak berkualitas ya dok ya. Ini yang memang harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir yang natural, yang alami, kita nggak tahu juga komposisinya. Jangan-jangan isinya kimia semua. Nah, betul. Itu dia. Oke, semua mitos faktanya terjawab. Nanti kita akan lanjut dengan tema utama kita, tapi usai jeda. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tema utama kita tentang permasalahan jantung dan pengobatannya dengan terapi EECP. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Ade Median Ambari, SPJP Konsultan PhD, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Ciputra Cardiac Center. Oke, sebelum kita ngomongin masalah jantung, kita kenalan dulu sama jantung ya dok ya, biar tahu permasalahannya bisa timbul di mana aja. Jadi jantung ini adalah organ paling vital, itu pasti semua orang paham ya. Ya. Kayaknya itu adalah sumber kehidupan selain otak gitu ya dok ya. Tapi kalau kita kenalan, jantung ini fungsinya yang paling krusial dan bagian-bagian secara anatomisnya apa aja dok? Jadi kalau kita bicara tentang jantung, ini organ vital. Karena dia prinsipnya adalah pompa. Dia memompa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung kanan, terus kemudian ke paru, terus dia tukar darahnya jadi darah bersih, terus kemudian ke jantung kiri dan seluruh tubuh. Artinya bahwa sirkulasi tubuh itu bergantung dari denyut jantungnya. Dari dia janin sampai nanti dia meninggal dunia. Jadi kalau ngambek berhenti tuh. Gitu ya. Nah karena dia pompa gitu ya, otomatis harus sinkron. Jadi jantung itu sendiri dia punya ada listrik sendirinya. Ada gardu listriknya, ada kabel listriknya, sehingga jadi sinkron antara serambi sama bilik. Kalau ingat dulu serambi bilik itu pompanya selalu gantian, sehingga jadi pompa dia. Nah jantung itu mendapat makan dari namanya pembuluh darah koroner. Itu ada yang satu kanan, satu kiri yang cabang jadi dua. Dan itu diameternya paling besar cuma setengah senti. Bayangkan bahwa hidup jantung itu tergantung pembuluh darah ini. Yang sering terjadi, orang bilang sakit jantung koroner adalah karena ada penyempitan di pembuluh darah koroner ini. Karena apa? Tadi misalnya endapan lemak yang terus bertumpuk jadi arteriosklerosis, kemudian jadi penyempitan stenosis gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau serangan jantung terjadi, apa yang terjadi? Otomatis pompa jantungnya, otot jantungnya mati nih. Kalau otot jantung mati, dia nggak bisa hidup lagi, pompanya pasti turun. Kalau kita di echo nih, USG jantung gitu, echokardiografi, pompa jantung normal tuh di atas 54%. Kalau orang sudah serangan jantung, kadang-kadang di bawah 30%. Akibatnya apa? Pompanya terganggu. Ibaratnya pompa dia terganggu macam-macam. Jadi namanya gagal jantung. Itu gagal jantung ini akibat misalnya paling sering ada sakit jantung koroner. Walaupun nanti ada misalnya ada penyakit jantung lain, misalnya gangguan irama, gitu ya. Gangguan irama itu kenapa misalnya denyutnya nggak teratur tuh, itu juga bermasalah. Kenapa darah yang dipompakan tidak bagus gitu ya, nggak cukup gitu ya. Atau juga ada kelainan katup. Kalau kelainan katup ibaratnya pintunya ada yang nutup yang nggak rapet, soalnya rusak gitu ya dok istilahnya. Jadi bukanya nggak lebar, itu juga bermasalah. Jadi sakit jantung walaupun dulu saya pikir jantung tuh organ kecil ya, sebesar kepalan tangan di dada kiri gini. Tapi ternyata untuk belajar itu butuh 5 tahun gitu. Cukup lama karena ternyata masalahnya banyak. Sampai nanti ada namanya congenital heart disease, di mana sakit jantung itu sudah ada sejak dia dalam kandungan ibunya. Gitu ya, dan itu sampai besar dan itu bisa dikoreksi. Sekarang teknologi udah banyak sekali. Jadi pasien datang ke kita biasanya kalau dengan keluhan jantung itu bisa pertama nyeri dada, sesak napas, berdebar atau pingsan. Gitu. Karena di gangguan irama ada itu. Nah ini kita harus cari tahu dari mana penyebabnya. Ibaratnya kalau perang tuh harus tahu dulu tuh penyebabnya apa, terus baru kita bisa obati. Itu kenapa medical check up penting. Itu dia. Jadi memang perlu ada tindakan preventif ya dok. Betul sekali. Untuk kita mengetahui kondisi jantung kita. Karena ya bisa ngambek pada waktunya. Betul. Karena kan
ini kerja nggak berhenti-berhenti. Kalau dia berhenti, aduh gimana kabarnya gitu ya. Itu dia. Bahkan tadi dokter bilang ini bisa terjadi memang dari awal kehidupan seorang manusia. Betul. Orang tuh selalu berpikir bahwa jantung ya silent killer. Jadi banyak sekali gejala yang bias, nggak kelihatan dan segala macam. Tapi kalau untuk yang bayi baru lahir sebenarnya kelihatan nggak sih, Dok? Iya, kalau bayi baru lahir itu sebenarnya yang paling mudah adalah nanti kita lihat misalnya dia kalau baru lahir gitu, apakah nanti dia biru atau tidak. Oh. Namanya penyakit jantung bawaan biru misalnya. Yes. Itu karena ada gangguan nih aliran. Jadi ada percampuran antara darah besi darah kotor lah kalau orang awam bilang gitu ya, sehingga nanti oksigenasinya kurang. Jadi dia biru. Tapi juga ada penyakit jantung bawaan yang tidak bikin biru gitu ya. Tapi kalau kita biarkan lama-lama itu menyebabkan gangguan di performa jantungnya. Terus nanti akibatnya apa? Bikin jadi gagal jantung. Kalau dia gagal jantung, pompanya terganggu, akhirnya paru-parunya banjir yang kita bilang. Namanya sesak nafas nanti dia. Dan jangan salah, kadang-kadang ibu-ibu, orang tua tuh takut, oh udah ketahuan nih sakit jantung bawaan di awal. Tapi saya takut untuk operasi, saya takut untuk tindakan. Justru salah. Kalau dibiarkan sampai dewasa, contohnya misalnya ASD, atrial septal defect. Jadi ada lubang antara serambi kanan dan serambi kiri gitu ya. Kalau kita biarkan satu saat kalau dia dewasa, terjadi namanya SM-Mengen syndrome. Di mana kita nggak bisa tutup lagi tuh, sudah terjadi hipertensi paru gitu ya, dan pada satu saat kita nggak bisa apa-apain, jadi akhirnya menyebabkan kematian gitu ya. Jadi betul bahwa kalau kita sudah tahu sakitnya apa, cepat diobatin. Jadi bahkan yang tadinya kita identik pasti orang bayinya biru, ada masalah jantung. Ini bisa ada yang nggak berwarna biru, Bisa. tapi punya masalah. Jadi penting sekali ya. Jadi screening penting. Jadi biasanya nanti dokternya akan periksa nih yang paling sederhana apa sih? Nanti kita namanya pemeriksaan fisik. Didengar tuh bunyi jantungnya. Ada yang namanya murmur. Murmur itu terjadi akibat apa? Turbulensi. Jadi darah yang mengalir satu ruangan terus dia berputar akhir bunyi kayak zut zut gitu. Itu salah satu tanda fisik yang paling sederhana kita bisa deteksi gitu ya. Itu makanya kita butuh kalau orang sakit itu kan pertama anamnesis, tanya dulu riwayatnya. Lahirnya gimana sih, nangis nggak sih gitu ya. Oh biru nggak gitu ya. Terus nanti ibunya minum obat-obatan nggak waktu hamil gitu. Paling sering apa jamu-jamuan gitu kan. Atau ada faktor turunan. Nah baru nanti setelah itu pemeriksaan fisik sampai akhirnya pemeriksaan lanjut sampai dengan kita echo misalnya. Atau bahkan CT scan dan MRI, kita bisa deteksi betul-betul kelainan anatomis, ya kelainan struktur dan fungsi jantung itu sekarang lebih mudah. Ya. Jadi memang perlu sekali aware dari awal, Dok. Betul. Ya. Jangan sampai telat ataupun akhirnya menunda. Menunda ini adalah membantu kita justru memanggil masalah lebih banyak lagi. Karena gini, kalau sakit itu kita temukan lebih awal, kadang-kadang orang takut ya medical check up, takut ketahuan sakit deh ya. Padahal kalau ketahuan lebih awal, kita obati lebih gampang. Tapi kalau telat, bahkan langsung bypass gitu. Dan ingat serangan jantung misalnya, dia selalu terjadi tiba-tiba. Paling sering tuh sepertiga akhir dari malam. Nggak ada pendaftaran untuk serangan. Enggak. Oke, itu tadi mungkin kita bahas runut dari awal kehidupan manusia. Saya sebenarnya sudah bisa dideteksi lah ya, bisa ada awareness lah untuk di situ. Tapi kadang kita lalai setelah lanjut. Betul. Udah remaja, terus usia produktif. Justru yang produktif ini kadang-kadang merasa paling prima tubuhnya, paling oke dengan aktivitas bejibun. Sebenarnya di usia-usia mungkin kalau sekarang bilangnya di 25 sampai 40 itu masa-masa paling keemasan ya untuk kita beraktivitas. Tapi ternyata di usia segitu makin banyak ya, Dok ya yang punya masalah jantung. Pasienku paling muda serangan jantung ya. Serangan jantung nih, hambatan total pembuluh darah koroner usia 24 tahun. Wow. Faktor risikonya cuma satu, merokok 3 bungkus sehari. Jadi itu salah satu faktor risiko. Terus kemudian banyak juga yang usia 30-an, 34, 36 tahun udah bypass tuh. Wow. Selama ini mungkin kolesterolnya tinggi tapi nggak diobatin gitu ya, sehingga terjadi arteriosklerosis lebih cepat. Ada namanya istilahnya familial hyperkolesterolemia, itu di mana kolesterol totalnya tinggi sekali, LDL-nya tinggi sekali, nggak diobatin lama-lama jadi arteriosklerosis, jadilah dia menyebabkan penyempitan. Jadi biasanya kalau terjadi penyempitan di pembuluh darah koroner, ya bisa macam-macam sih. Memang tidak semua nanti bisa dengan nyeri dada. Bisa juga dia nggak nyeri dada gitu ya. Dan itu kita harus medical check up. Paling sederhana apa sih nanti, kalau ke rumah sakit ditanya tuh anamnesis, pemeriksaan fisik, paling nggak EKG dilihat. Kita echo atau bahkan treadmill gitu ya. Kadang-kadang EKG-nya normal nih rekam jantungnya waktu saat dia istirahat. Tapi begitu kita pacu, kita bisa lihat ada perubahan gambar EKG-nya. Sehingga kita anggap, oh ini iskemiknya positif. Baru tindak lanjut tindakan lain. Dan itu sekarang bisa dilakukan.
gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita tahu lebih dini maka kita mengobatinya atau treatment tata laksananya lebih mudah. Itu dia, di kita kalau nggak ada nyeri kayaknya nggak sakit ya dok ya. Betul. Jadi biasa sekali, makanya kalau tadi sampai ada yang 24 tahun kena serangan jantung dengan 3 bungkus rokok sehari. Betul. Sebenarnya ini kan satu tindakan yang rutin dilakukan, harusnya sudah ada efeknya. Sampai ada serangan berarti kan apakah tidak diindahkan atau gimana gejalanya dok? Biasanya masyarakat kita tuh nggak ini ya, lebih ke arah awareness-nya kurang. Yes. Harusnya kalau orang misalnya gini, kalau orang udah ada penyempitan di koroner itu, misalnya dia lebih dari 70%, begitu dia aktivitas lebih berat, itu rasanya nggak enak kok. Napasku sesek ya. Napasnya kok pendek sih dok, walaupun nggak nyeri dada. Terus kadang-kadang kemarin aku ketemu pasien, dia kalau setiap aktivitas lebih berat, lengan kirinya itu kayak nyeri kesemutan. Bukan nyeri dada, tapi dia tembus ke punggung misalnya. Yes. Kan kalau nyeri dada yang kita sebut dengan nyeri dada khas jantung namanya angina pectoris. Itu biasanya di tengah nih, di bawah tulang dada. Biasanya kalau dengan aktivitas itu pencetusnya aktivitas. Nah biasanya dia kayak tercekik, menjalar ke kiri, ke lengan kiri, itu gejala yang khas. Tapi yang membedakan dengan penyakit lain misalnya, dengan aktivitas dia pasti lebih berat. Istirahat dia hilang misalnya. Kadang-kadang gitu kan, begitu aktivitas sakit terus istirahat hilang, udah dia ini nggak apa-apa gitu ya. Padahal itu saatnya kita medical check up. Itu kayaknya jadi hal yang common lagi ya. Betul. Diabaikan nggak apa-apa, aman kok. Gejalanya sudah ada, tapi mungkin nggak dirasakan. Itu dianggap suatu hal yang biasa gitu. Dia udah adaptasi. Jadi screening yang penting dan menurut dokter efektif gitu. Bisa dilakukan di usia berapa? Karena kadang-kadang kita berpikir belum 40 dimulai gitu ya. Kehidupan dimulai, padahal kehidupan untuk cek-cek gitu ya kalau di medis. Jadi kalau kita bicara tentang panduan, mereka masih menganggap oke, kalau kita di atas 40 tahun medical check up deh. Jadi nanti periksa lab, periksa yang lain misalnya EKG, terus kemudian bahkan echo atau treadmill gitu ya. Tapi itu harus lebih cepat, nggak harus 40 tahun kalau dia punya faktor risiko. Misalnya dia punya darah tinggi, karena banyak ya anak-anak muda tensinya kok tinggi sih, tensiku di atas 140 nih, gitu misalnya sistoliknya. Terus atau kolesterol kok tinggi, nah itu harus medical check up dia untuk lihat ada nggak kelainan. Karena kalau ada, kita lebih baik cepat mengobati, gitu ya. Nah jangan sampai tunggu lama. Tapi kalau misalnya faktor risikonya ada, kita lebih cepat boleh. Atau nanti, aku mau cek lah. Misalnya contoh tensi, harusnya kan tiap 6 bulan sekali paling nggak tensi, gitu kan. Karena 1 dari 3 orang Indonesia itu hipertensi. 1 dari 3? 1 dari 3 orang Indonesia. Dulu faktor risiko utama orang serangan jantung merokok, sekarang enggak, hipertensi ternyata. Hipertensi. Merokok nomor 2. Wow. Luar biasa ya. Karena orang kita suka makan asin kan? Iya, mungkin juga dari bukan secara nature dari ininya ya, nurture-nya ya dok ya. Makanya kadang-kadang satu keluarga ada masalah jantung mungkin ada riwayat atau kebiasaan makannya di dalam rumah yang memang ya arahnya ke arah naikin kadar kolesterol lah ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi kita jeda terlebih dahulu. Mirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Ade Median Ambari, SPCP Konsultan PhD, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Ciputra Cardiac Center. Nah untuk pemirsa di rumah yang mungkin langsung mau berkonsultasi dengan Dr. Ade, boleh menelpon kami di 021 2903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan perbincangan kita hari ini. Oke, tadi screeningnya, awareness memang harus dibangun ya dok, karena itu yang paling rendah sebenarnya. Betul. Yang paling tinggi menyumbang adanya serangan jantung, masalah jantung dan segala macam. Tapi kalau kita runut lagi, ini permasalahan yang paling common di Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia yang ternyata datanya 1 dari 3 itu hipertensi. Betul. Dan hipertensi nomor 1 menyumbang masalah pada jantung. Apa dok yang paling sering diidap oleh masyarakat Indonesia masalahnya ada di jantung? Dari jantung itu kan gini, kita tahu sampai sekarang penyebab kematian utama itu karena penyakit kardiovaskular. Ya. Penyakit kardiovaskular itu jantung, pembuluh darah, dan stroke gitu ya. 1 dari 3 orang Indonesia maupun di dunia itu meninggal karena sakit itu. Ya. Gitu ya. Nah dari penyakit kardiovaskular yang paling sering adalah sakit jantung koroner. Di samping nanti ada namanya ganggal jantung, gangguan irama jantung gitu ya, terus misalnya penyakit jantung bawaan dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering menyebabkan kematian ya sakit jantung koroner gitu. Jadi ini PR besar buat kita, termasuk kita dokter-dokter jantung gitu ya. Kita nggak hanya sebetulnya sakit jantung itu kan berbiaya tinggi. Banget. Mahal banget gitu. Contoh misalnya kalau kita operasi bypass ya di atas 100 paling nggak gitu ya. Terus
kalau kita pasang ring kan mahal juga gitu ya, dan itu juga membutuhkan biaya yang lebih. Padahal kalau kita mencegah itu jauh lebih murah. Gitu ya. Faktor resiko apa sih yang harus dicegah? Ya faktor resikonya gitu ya. Jangan merokok gitu ya. Terus kemudian kolesterolnya bikin bagus, LDL-nya dibikin di bawah 100 misalnya kalau tanpa faktor resiko. Terus kemudian kolesterol total di bawah 200. Tensi dibuat kalau bisa ya 130 gitu per 80 atau di bawahnya lebih sedikit gitu. Dan diabetesnya diatasi dengan baik, sehingga nanti tidak timbul gitu sakit jantung koronernya. Itu dia ya. Jadi kalau dilihat lagi sakit jantung koroner ini kan erat dengan lifestyle ya dok ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang menyebabkan kondisi tersebut tanpa sadar dan akhirnya tiba-tiba sudah dalam kondisi demikian. Dan dokter benar sekali bahwa lebih murah untuk kita screening di awal. Tapi kadang-kadang kita lihat dulu, aduh ini diskonnya kurang gede ya. Makin usia lebih lanjut diskon lebih besar biasanya kan gitu ya. Diskon sesuai usia. Jadi nunggu nanti umur 70 tahun udah nggak ada. Oke, kalau kita bicara tentang hal-hal tersebut sebenarnya tadi dokter juga bilang kadang gejalanya bias, kadang gejalanya tidak diindahkan. Betul. Berarti memang screening adalah pakem awal. Ya, betul. Saya sarankan mereka-mereka yang usia di atas 40 tahun lebih baik medical check up. Banyaklah paketnya, misalnya kalau kita ke rumah sakit atau klinik itu paket medical check up gitu ya. Nanti kita bisa lihat di situ ada nggak faktor resiko. Jadi kalau medical check up itu kita cari faktor resikonya. Kalau ada itu yang diobatin gitu ya. Toh kalau misalnya nanti ketemu misalnya dari treadmill kita ketemu oh ini ada iskemik. Iskemik itu artinya bahwa otot jantungnya menjerit karena kekurangan oksigen dan darah gitu ya. Sehingga nanti kita tindak lanjut. Kita bisa misalnya apa nanti bisa CT scan atau bahkan bisa kateterisasi untuk lihat. Sekarang teknologinya udah sangat tinggi. Jadi nggak usah khawatir. Di Indonesia kita bisa lakukan semuanya gitu untuk teknologi jantung ya. Yang kita nggak bisa cuma satu, transplantasi jantung. Itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena nggak ada donornya gitu. Ya, bahkan kemarin kita bisa ganti dengan misalnya LVAD gitu ya, dengan mesin udah ada di Indonesia gitu. Jadi jangan khawatir, kalau kita tahu sakitnya, tata laksananya akan lebih mudah. Betul. Dan apalagi kalau tahunya di stage yang awal ya dok. Betul, di stage yang awal. Ada risiko-risiko nggak dok? Selain tadi usia, sebenarnya usia sudah dikesampingkan karena makin muda sekarang. Tapi kalau misalnya dari gender, mungkin kadang-kadang orang itu penyakitnya anak pria gitu ya. Ternyata penyakit pria, perempuan enggak. Gimana dok? Jadi betul bahwa gender itu berpengaruh. Jadi sebelum menopause, perempuan itu lebih rendah resikonya untuk kena penyakit kardiovaskular. Ya, tapi begitu dia menopause resikonya sama. Atau sebelum dia menopause tapi dia merokok, itu resikonya disama gitu. Jadi banyak sekali ya. Nah, tentunya kalau usia di atas 40 tahun resikonya makin meningkat. Jadi itu juga penting diperhatikan. Jadi faktor resiko ini harus kita tata laksana dengan dini sehingga nanti penyakit jantung koronernya nggak timbul. Oke. Ya. Jadi kalau dibilang itu penyakit pria nggak juga ya? Nggak juga. Karena perempuan sekarang menopause juga lebih cepat lagi ya dok ya. Otomatis berarti risiko kita untuk kena penyakit jantung lebih cepat. Lebih cepat. Betul. Banyak sekali sekarang perempuan. Apalagi sekarang perempuan itu misalnya dia tidak merokok, tapi dia perokok pasif. Jadi kalau kita di lingkungan perokok gitu ya, terus kemudian kita misalnya tidak merokok, tapi 20 menit sama aja kita merokok. Ada pasienku nih, dia kerjanya bartender, dia nggak ngerokok. Tapi akhirnya dia bypass usia 30 tahun lebih gitu. Kenapa? Karena lingkungannya perokok. Oke. Mulai saat ini saya nggak mau jadi perokok pasif ya. Karena ternyata bisa lebih cepat juga nih bypassnya dibandingin ngerokok aktif ya. Bukan berarti Anda jadi bisa ngerokok aktif aja nggak juga. Oke, kalau kita bicara tentang seseorang yang mengidap penyakit jantung, ketika tahu tegak diagnosanya langsung berpikir adalah, aduh minum obat dong seumur hidup. Gimana nih dok? Jadi gini, aku salah satu orang yang tidak berpikir bahwa obat itu minumnya seumur hidup, enggak. Yes. Itu kenapa kita butuh kontrol ke dokter. Contohnya gini, penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah itu lebih ke arah lifestyle. Jadi kalau kita bisa rubah lifestyle, otomatis obatnya akan berkurang. Aku bilang berkurang gitu ya. Tapi merubah lifestyle kan susah ya. Oleh karena itu dokternya, misalnya contohnya gini lah, case-nya misalnya pasien hipertensi. Yang pertama kita lakukan kalau tensi di atas 160/90, tensinya tinggi kan, kita harus kasih obat aja, dokternya biasa langsung kasih obat tuh. Misalnya 2 obat kombinasi gitu ya, bahkan sampai 3 obat, sampai nanti tensinya agak turun. Baru nanti pasien diedukasi, oke deh Anda makan garamnya lebih sedikit, olahraganya teratur gitu ya. Misalkan kita tahu kalau garam itu orang normal makan 1 sendok teh, 5 gram. Kalau hipertensi 1/4-nya. Tapi merubah itu akan susah. Betul. Jadi biasanya dokter kasih obat sampai tensinya turun, lifestyle-nya berubah, pasti obatnya akan turun dosisnya. Itu kenapa kita harus betul-betul datang kontrol gitu ke dokternya. Nah, ada memang beberapa obat kalau misalnya kita sudah pasang ring misalnya, kita sudah bypass, ada obat yang wajib dia minum.
Tapi bukan untuk mengobati, tapi mencegah supaya nggak serangan jantung lagi, nggak ada penyempitan lagi. Misalnya ada namanya antiplatelet, pengecek darah gitu ya. Nah itu harus diminum sampai seterusnya gitu ya, sama obat anti kolesterolnya. Supaya apa? Supaya nggak terjadi lagi serangan jantung itu. Tapi kalau misalnya yang lain itu bisa kita kurangi. Sampai kita prinsipnya kalau bisa kasih obat tuh nggak usah banyak-banyak deh, sedikit aja gitu ya. Supaya nanti pasiennya juga nyaman gitu. Itu juga penting. Karena yang paling ditakuti oleh pasien adalah ketika minum obat jangka panjang dengan jumlah yang lumayan ya dok ya. Aduh ntar ginjalnya rusak. Ini sering banget dok. Ya gitu suka gitu ya. Pasien itu lebih percaya sama tetangganya daripada dokter ya. Dan ChatGPT. Tapi percayalah gini, bahwa obat itu ada yang di metabolisme di hati, ada yang di ginjal. Jadi kalau mereka itu kenapa harus kontrol? Dokternya akan selalu cek, oke fungsi ginjal gimana sih, fungsi hati gimana. Kalau misalnya ginjalnya bermasalah, kita akan carikan obat-obat yang aman buat ginjal. Misalnya di metabolisme di hati gitu. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita akan pertimbangkan itu. Itu kenapa harus kontrol. Kadang-kadang pasien kan begitu udah misalnya darah tinggi gitu ya, dia begitu udah enakan tensinya bagus, dia stop obat. Iya, sering Jadi sakit darah tinggi atau sakit jantung nggak kayak batuk pilek gitu, 3 hari selesai stop, enggak. Tapi harus continue kita minum obat. Nanti dokternya akan atur obatnya, dosisnya dikurangin segala macam. Karena terus terang aja, dengan lifestyle kita menurunkan tensi. Kalau kita olahraganya teratur, itu tensi pasti akan turun. Berat badannya turun, tensi juga akan turun. Otomatis dosis obat kita bisa turunkan. Tapi untuk mencapai itu, misalnya berat badan turun, terus itu kan butuh waktu. Nah, itu oleh karena itu nanti kita harus kontrol, terus sejalan dengan itu maka obatnya akan diturunkan dosisnya. Dan turun dosisnya itu harus dari pantauan dokter. Betul. Nggak bisa plek gitu ya dok ya? Kita lebih takut karena kan gini, pasien darah tinggi itu datang, dok saya hipertensi, tapi saya nggak pusing dok, tensi saya 170, nggak ada keluhan apa-apa. Aku justru paling takut seperti itu. Tahu apa? Pecah pembuluh darah, stroke dia. Bisa menyebabkan kematian kan? Nah, jadi itu kayak nggak ada alarmnya. Nah, itu penting juga gitu. Dan kalau kita minum obat darah tinggi misalnya, nggak teratur, itu tensinya naik turun. Sehingga apa? Resiko kerusakan dinding dalam pembuluh darahnya, resiko pembengkakan jantungnya lebih tinggi. Jadi kita maunya tensi 24 jam itu baik. Gitu kan yang kita mau itu. Betul. Jadi memang harus lewat pantauan dokter, arahan dokter, andai kata obatnya dikurangi ataupun ada remisi obat, itu harus dari arahan dokter. Oke, itu terapi obat ya dok ya? Betul. Tapi ternyata banyak yang sudah melakukan terapi obat, nggak membaik juga. Mungkin lifestyle-nya yang tidak diimbangi juga. Harusnya ada terapi-terapi tertentu. Teknologi makin canggih. Mungkin dokter bisa menjelaskan beberapa metode yang memang dilakukan atau terapi yang dilakukan untuk pengobatan jantung. Untuk pengobatan jantung ini terapinya banyak. Baik itu dari diagnostik gitu. Sekarang kita mudah sekali lah cari namanya echokardiografi atau treadmill atau EKG gitu ya. Bahkan CT scan, bahkan sampai MRI, pemeriksaan nuklir misalnya itu bisa dikerjakan di Indonesia gitu ya. Terus kateterisasi juga udah ada di mana-mana. Apalagi nanti Menteri Kesehatan akan buat cath lab tuh banyak tempat gitu di kabupaten gitu ya. Artinya bahwa kita ingin kuratifnya juga bagus, tapi preventifnya juga penting. Nah, ada beberapa metode, contohnya nanti yang kita akan bahas tentang ECP gitu ya. Itu adalah metode di mana non-invasif. Kadang-kadang pasien sudah pasang ring, sudah bypass, tapi kok masih nyeri dada, masih sesek gitu ya. Kita bisa gunakan alternatif ini. Jadi untuk para pasien jangan khawatir bahwa pilihan itu banyak. Tugas dokter adalah dia nggak boleh janjikan kesembuhan, tapi tugas dia adalah memberi alternatif ke pasien terapi apa yang nanti memperbaiki quality of life-nya. Menurunkan mortalitas, menurunkan morbiditas itu, angka kesakitannya. Itu dengan beberapa banyak terapi cara. Nanti kita akan elaborasi nih masalah ECP. Seperti apa? Non-invasif ya dok ya? Yes, betul. Dan ini bisa membantu seseorang, kita tidak janjikan sembuh tapi punya kualitas hidup yang lebih baik. Nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Ade Median Ambari, SPJP Konsultan PhD, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Ciputra Cardiac Center. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan boleh berkonsultasi di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita langsung masuk, saya udah penasaran dengan yang namanya EECP. Mungkin boleh dijelaskan dulu, ini metode seperti apa sih dok? Jadi EECP itu singkatan dari Enhanced External Counterpulsation
atau kita bisa juga bilang external counterpulsation gitu ya. Ini ada suatu metode terapi yang non-invasif. Jadi nanti pasiennya biasanya kita pasang kayak manset gitu, kayak tensi, tapi di daerah kaki, betis, kemudian daerah bokong gitu ya. Terus kemudian manset itu akan mengembang dan mengempis sesuai dengan siklus jantung berdasarkan EKG-nya, kemudian pulse oximetrinya gitu ya. Dan kita tahu bahwa aliran darah koroner itu terjadi pada saat diastolik, saat jantung meregang, mengembang gitu ya. Sehingga alirannya kalau misalnya dengan alat ini dia memompa sehingga aliran ke koronernya lebih bagus. Dia memperbaiki endotelnya, pembuluh darah koroner, membuka kolateral, bahkan angiogenesis, dia membentuk pembuluh darah kecil baru gitu ya. Itu hebatnya alat ini. Dan memang dia bukan first choice gitu ya. Jadi tetap indikasinya apa? Pada namanya angina refractor. Ada beberapa pasien yang sudah dikasih obat banyak gitu ya, anti iskemiknya level 1, 2, sudah di bypass bahkan sudah pasang ring tapi masih nyeri dada, masih sesek gitu ya. Dan ini bisa digunakan alat ini dan hasilnya cukup baik gitu ya untuk pasien-pasien kita. Jadi quality of life-nya lebih bagus, nyeri dadanya berkurang sampai hilang, kebugarannya juga lebih baik gitu ya. Dan memang kita bisa kerjakan sekarang di Indonesia. Ini non-invasif aja udah menarik ya dok ya. Iya betul. Dan minim juga dengan risiko, pasti nanti akan dielaborasi bagian itu. Tapi saya mau tahu, Betul. kondisi pasien seperti apa yang bisa dilakukan dengan metode ECP? Ya, ECP ini indikasinya, jadi kalau PERKI juga mengeluarkan pedoman untuk ECP ini gitu. Jadi artinya bahwa ini bukan obat alternatif, enggak gitu, bahwa ini udah terapi sebetulnya. Betul. Dan kita indikasikan untuk pasien-pasien angina refraktor. Angina refraktor tadi, angina pectoris nyeri dada gitu ya. Ya sakit jantung koroner sebetulnya. Jadi mereka-mereka dengan penyempitan pembuluh darah koroner atau sakit jantung koroner ya, yang terus-menerus timbul walaupun sudah terapi optimal gitu ya, bahkan sudah tindakan misalnya pasang ring maupun bypass gitu. Dan itu indikasinya. Ya. Tapi memang penggunaan alat ini harus dengan pengawasan dokter jantung. Kenapa? Karena ada kontraindikasinya. Oke. Itu yang penting. Kita nggak boleh kerjakan alat ini kalau misalnya satu, dia ada misalnya gumpalan darah di kakinya. Jadi itu kita harus Doppler vaskular, namanya DVT, di vein thrombosis misalnya, itu kita nggak bisa. Atau kita sebelumnya harus echo dulu juga. Kenapa? Kita mau lihat ada bocor katup, Mbak. Kalau ada bocor katup, nanti justru nggak bagus buat pasiennya. Karena kan ada aliran balik gitu ya. Aliran balik itu menyebabkan bocor misalnya katup aortanya jadi lebih berat gitu ya. Itu juga nggak boleh. Jadi nanti dokter jantungnya akan putuskan apakah ini aman untuk pasien ini atau tidak gitu. Jadi memang sebaiknya dikerjakan di rumah sakit atas pengawasan dokter jantungnya. Jadi jangan cari hal-hal yang lebih murah gitu kan ya. Terapinya sama nggak? Pastinya berbeda kalau tidak di dalam pengawasan dokter jantung. Karena memang ada do and don'ts-nya ya dok. Ya betul. Tidak semua pasien bisa dilakukan. Betul. Jadi betul-betul. Terapi ini relatif aman, sangat baik gitu ya. Tapi dengan ada rambu-rambunya gitu ya. Jadi harus kita awasi juga gitu, supaya hasilnya optimal gitu. Kadang-kadang bisa aja sih kita kerjakan terapi ECP, tapi nanti hasilnya nggak optimal. Karena ada target yang harus kita capai, misalnya peak to peak ratio dan lain sebagainya. Jadi memang harus benar-benar tepat ya. Terapinya tepat dengan orang yang tepat. Nah ini kalau terapi sendiri berapa lama dok harus dijalani oleh pasien? Nah terapi ECP ini sekali terapi kita laksanakan 1 jam. 1 jam? 1 jam, pasien nanti berbaring tidur lah, bisa sambil tiduran, bisa kita kasih musik biar lebih enak gitu ya. Relaksasi betul. Terus kemudian nanti setelah itu selama 35 kali. Kenapa harus 35? Karena memang dari penelitian yang banyak dilakukan ya, kalau kita buka PubMed itu lebih dari 300 paper lah tentang ECP ini, sudah banyak penelitiannya. Jadi memang evidence based medicine. Jadi harus 35 kali. Jadi setelah 10 kali terapi biasa efeknya sudah mulai itu enak. Pasiennya nyeri dadanya berkurang, jalannya lebih jauh gitu kan. Pasien-pasien jantung koroner itu kadang-kadang, oh aku jalan 100 meter kok udah sesek sih gitu ya. Kalau ini bisa lebih bagus. Kadang-kadang pompa jantungnya karena dia iskemiknya banyak, dia bisa bagus gitu. Pompanya naik gitu, itu juga bisa gitu ya. Jadi memang continue. Tapi untuk beberapa orang setelah 5 kali kita lihat terapi misalnya masa-masa 1 jam ternyata dia kuat mampu nih. Kita bisa bikin sehari 2 kali. Jadi 1 jam, selang setengah jam atau 1 jam terus 1 jam lagi. Jadi lebih cepat 20 kali dia selesai. Gitu. Tapi tergantung kemampuan dan ketahanan pasiennya. Gitu. Itu kenapa harus kita pantau gitu ya. Jadi nanti kita pantau EKG-nya, kita pantau saturasinya, pulse oximetrinya gitu ya. Sehingga nanti bisa lebih aman. Berarti setelah siklusnya selesai, evaluasinya harus dilakukan? Betul, evaluasi kita lakukan. Apakah mungkin ada siklus kedua? Bisa. Jadi gini, terapi ECP ini dari penelitian tuh bertahan cukup panjang. Ya, berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun. Artinya biasanya kita akan ulangi setelah siklus 1 tahun.
kita ulang lagi gitu ya, supaya hasilnya bagus. Tapi ada beberapa pasien dia sampai 2 tahun aman-aman aja nih. Oh, nanti aja dok, boleh gitu ya. Atau dia mau, aku mau misalnya beberapa bulan sekali datang ya silakan aja gitu. Tapi biasanya kita kombinasi juga nanti dengan misalnya olahraganya gitu ya. Jadi olahraga juga harus bagus supaya efek terapinya lebih panjang. Nah, tentang obat-obatan ini juga penting gitu ya. Obat-obatan yang ada diminum nanti lama-lama kita bisa kurangin obatnya sampai minimal ya dengan kita melakukan ACP terapi. Ini menarik, dokter menyinggung obat-obatan karena orang di Indonesia terutama ya, kalau udah terapi ya ngapain minum obat gitu kan. Nah, seberapa penting bahwa ini tetap kombinasi dengan obat juga adalah hal yang krusial. Karena obat-obatan itu fungsinya atau kerjanya berbeda-beda. Contohnya gini, ada pasti kita kasih kalau sakit jantung koroner dia dapat namanya antiplatelet. Itu anti trombosit supaya darahnya nggak mudah menggumpal gitu. Itu biasanya paling murah aman namanya aspilet gitu ya. Atau yang lain clopidogrel atau 3-grel macam-macam lah gitu ya. Itu harus diminum supaya dia nggak serangan jantung. Terus kemudian ada obat anti kolesterolnya. Ya itu juga harus diminum. Misalnya statin ya atau rosuvastatin, rosuvastatin dan lain sebagainya. Terus kita lihat lagi yang kita bisa kurangi misalnya anti iskemik. Anti iskemik itu untuk buka pembuluh darah. Kalau dia ACP-nya bagus, kita bisa hilangkan sama sekali obat itu. Gitu ya. Tinggal ada beberapa obat memang harus diminum. Nanti dengan berjalannya terapi ini biasanya kita bisa kurangin tuh pelan-pelan jenis obatnya gitu ya. Kan biasanya kalau pasien jantung obatnya banyak banget ya. Biasanya pasiennya wah obatnya banyak nih gitu. Tapi nanti lama-lama kita akan minimal. Obatnya kita kurangin betul sampai nanti yang optimal buat dia apa sih gitu ya. Kan dosisnya juga bisa kurang. Dok, ada do and don'ts yang tidak boleh dilakukan selama memang terapi ECP sedang dijalani nggak dok? Sebetulnya enggak, aman. Satu, dia harus minum obat iya. Tapi nanti dokternya akan adjust obatnya, kita kurangin gitu ya. Terus kemudian misalnya dia minum obat, ada namanya pasien-pasien gagal jantung, dia minum obat diuretik namanya, furosemide, itu bikin kencingnya banyak. Jadi obat minumnya setelah nanti ECP aja, supaya nggak nganggu tuh pada saat dia ECP tiba-tiba mau kebelet pipis, repot tuh. Karena harus buka lagi mansetnya gitu ya. Gitu. Tapi selama ini, aku udah kerjakan lebih dari 5.000 jam lah ECP ini gitu ya, dan hasilnya aman. Jadi dengan di bawah kontrol dokternya aman. Memang ada beberapa gitu, tapi kita bisa atur gitu. Nanti pressernya dikurangin atau nanti kita bisa atur gitu. Itu kenapa harus di bawah pengawasan. Itu dia. Harus dalam pengawasan agar tepat juga. Ada side effect-nya nggak sih? Nanti kita bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Ade Median Ambari, SPJP Konsultan PhD, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Ciputra Cardiac Center. Saya penasaran, kalau ada terapi biasanya orang tuh yang paling takut adalah side effect. Nah dari ECP ini gimana dok, ada side effect-nya nggak? Jadi ECP ini termasuk yang paling aman. Jadi side effect-nya kalau beberapa kali yang kita kerjakan itu aman-aman aja, nggak ada gitu ya. Cuman memang kalau untuk kita tindakan biasanya pasien kita suruh pakai legging tuh. Legging yang buat ibu-ibu terus kita balik gitu ya. Supaya kakinya nggak lecet. Karena kan dia mengembang-ngempis kayak di tensi gitu, takutnya lecet. Pada orang tua kan kadang-kadang kulitnya lebih kering gitu ya. Sehingga nanti mencegah supaya nggak iritasi gitu. Tapi selain itu aman, relatif bagus. Sebelum terapi tidak perlu ada pemeriksaan darah dan segala macam? Sebelum terapi biasanya kita lakukan pemeriksaan tadi, screening untuk menyingkirkan kontraindikasi. Apa misalnya ehokardiografi, Doppler vaskular gitu ya. Terus nanti itu penting. Contohnya misalnya gini, kalau ada pasien ada pembengkakan pembuluh darah aorta, namanya takutnya aneurisma aorta, itu kita nggak boleh kerjain. Tapi kan itu bisa kita lihat dari foto ronsen. Jadi memang harus ada pemeriksaan pendahuluan sebelum kita lakukan terapi ini gitu, supaya lebih aman buat pasiennya. Nah ini kan siklusnya memang cukup panjang, dengan dilakukannya rutin ya dok ya? Setiap hari. Nah kalau kita yang produktif kan kadang-kadang harus di sela-sela kerja tuh dok. Bisa nggak sih langsung beraktivitas? Bisa. Wow. Jadi malah kita misalnya di rumah sakit kita itu bisa pilih jam. Aku maunya jam sekian gitu bisa difasilitasi ya, karena kan pasiennya diatur gitu ya. Ada yang nanti datang pas jam istirahat misalnya, ada yang sore itu bisa gitu. Jadi nanti kita bisa atur karena memang terapinya ini 1 jam. Terapinya sebenarnya nggak terlalu lama, bisa di sela-sela bahkan ya. Atau mau pilih jam lebih enak pulang kantor deh dok ya. Jadi pulang tinggal istirahat. Betul. Gitu. Tapi apakah fungsinya hanya untuk mengobati kondisi atau masalah dari
jantung saja kah, atau sebenarnya ini kaya banget loh? Kan kadang-kadang alat diciptakan tuh dengan spektrum yang luas juga gitu kan? Iya, karena aku dokter jantung, maka indikasinya adalah indikasi jantung. Iya, Misalnya sakit jantung koroner, angina refraktor. Tapi kalau kita lihat ya di luar negeri gitu ya, mereka gunakan alat ini misalnya untuk pasien disfungsi ereksi misalnya, untuk pasien-pasien pasca stroke gitu ya, bisa dikerjakan. Bahkan untuk beberapa kadang-kadang untuk meningkatkan kebugaran gitu ya. Karena efeknya sama persis dengan namanya passive exercise gitu ya. Jadi kapasitas fungsionalnya bisa naik dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat penelitiannya itu banyak kegunaan dari EACP ini gitu ya, untuk profesi lain misalnya, nggak hanya di jantung gitu ya. Tapi memang kita harus menggunakan itu sesuai indikasi gitu ya. Oke, jadi harus sesuai indikasi medisnya ada. Yes. Nggak cuma, oh ini banyak kok fungsinya, udah saya mau terapi gitu, ECP yang nggak gitu ya, dilalar datang langsung gitu ya dok, ya nggak bisa juga. Karena kondisinya juga memang harus tepat, jangan sampai nanti malah ada masalah baru. Betul. Tapi memang kalau dari yang dokter tadi sempat di break, dokter spill gitu ya, ternyata ada kemajuan yang cukup signifikan. Betul. Dari seorang pasien yang tadinya untuk jalan aja terengah-engah, bahkan flat aja susah gitu ya, sudah dengan kursi roda, tiba-tiba bisa jalan 3 kilo gitu ya dok. Ya betul. Terapi ini ada pasien. Jadi tadi saya katakan bahwa dulu kita untuk masukin terapi ini di Indonesia kita harus bikin penelitian dulu, gitu, publikasi dulu. Nah itu salah satu pasiennya. Jadi ada pasien kita tuh dari Kalimantan, masih cukup muda, usia 40 tahun gitu ya, dengan penyempitan di 3 pembuluh darah, dia sudah pasang ring. Datang itu dengan kursi roda pasien ya. Jadi jalan aja susah nih. Nah, kalau kita tes namanya 6 minute walking test tuh cuma 10 meter dia waktu itu. Nah terus kemudian kita obati dulu gitu, dia bisa tidur flat, terus kemudian kita lakukan terapi. Ternyata apa? Bagus sekali efeknya. Pompa jantungnya agak naik, terus dia 6 minute walking testnya bisa jalan lebih dari 300 meter gitu ya. Artinya apa? Ada perbaikan di situ. Jadi senang. Terus kemudian setelah itu dia kontrol lagi keluhannya, mau cuma lecet aja kakinya setelah jalan 3 kilo gitu. Jadi artinya semakin iskemik, artinya tadi satu, ada indikasi yang jelas. Kalau pasiennya makin iskemik, efeknya makin bagus. Yes. Ya, jadi betul-betul bahwa nanti bermanfaat gitu ya. Jadi tapi harus ada indikasi yang jelas. Itu dia. Ini dia keluhannya datang ketika masalah lain sudah selesai. Tapi keluhannya ini ya udahlah ya, jalan 3 kilo, lecet gak apa-apa, toh jadi bisa jalan yang sebelumnya pakai kursi roda. Betul. Dok, kalau kita bicara tentang terapi, orang habis itu, ya udah saya sudah melakukan terapi, berarti saya nggak perlu lagi dong mikirin yang lain. Mungkin ada hal yang bisa jadi satu pesan yang penting, apapun yang sudah dilakukan terapi, apapun, pengobatan apapun, tapi apa yang harus dilakukan dan jadi awareness untuk kita? Ya, untuk pasien-pasien sakit jantung koroner, terutama mereka yang ada penyempitan di koronernya ya. Yang perlu diingat, walaupun apapun terapi yang sudah kita lakukan, baik itu nanti ECP, ataupun nanti sudah pasang ring atau bypass, tolong diingat bahwa prevensi sekunder itu penting. Prevensi sekunder itu kan artinya apa? Kita harus kontrol faktor risikonya. Dengan apa? Dengan minum obat. Jadi nanti akan ada obat-obat yang masih harus diminum, walaupun tidak sebanyak sebelum kita melakukan terapi misalnya gitu. Pasti lebih sedikit gitu, tapi itu harus tetap dijaga. Atas nanti instruksi dari dokternya gitu ya, jangan berhentikan obat semaunya aja gitu ya, pasti ada konsul dulu dong gitu ya. Terus kemudian lifestyle itu penting. Jadi saya harus katakan, mungkin dikatakan klasik ya gitu, oh dokter Adi bilang lifestyle, tapi kan susah. Iya, cuman harus tetap coba dirubah. Jadi nanti pola makan yang sehat gitu ya, bagaimana nanti kita makan rendah garam gitu, misalnya lemak jenuhnya dikurangin. Orang Indonesia kan suka makan gorengan, dikurangin. Lagi gitu bulan ya. Ramadan nih. Oh iya, terus kemudian gulanya juga ya, terus sama olahraganya gitu dikerjakan, terus itu juga penting. Jadi nanti sehingga nanti kalau pola makannya bagus, lifestyle-nya bagus, minum obatnya bukan pasti akan berkurang gitu, olahraganya juga bagus, nanti pasti quality of life-nya lebih bagus. Apa sih tujuan kita melakukan terapi pada pasien-pasien jantung? Satu, kita ingin quality of life pasiennya bagus. Jadi aman gitu ya. Terus kemudian kesakitannya turun. Jadi nggak sering dirawat gitu kan, kasihan ya kalau bolak-balik dirawat. Terus memperpanjang usia gitu. Itu yang juga kita ingin lakukan kalau kita mengobati pasien-pasien kita. Minum obat selama sisa hidup, tapi kualitas hidupnya baik, itu jauh lebih baik ya dok. Jauh lebih daripada baik. kita ambil keputusan sendiri, tapi berat sekali menjalaninya. Dokter, thank you. Hari ini isinya banyak sekali informasi yang benar-benar berguna untuk bisa menjaga kesehatan kita dan juga keluarga Indonesia yang menonton Bincang Sehati. Terima kasih banyak dok, tetap jaga kesehatan agar bisa terus menginspirasi. Oke, gimana tips dari Dokter Ade? Sudah catat semua, semoga berguna untuk Anda, menjaga kesehatan Anda, orang tua Anda, siapapun orang-orang yang ada sekeliling Anda dan Anda sayangi. Saya tidak bosan untuk mengingatkan, yuk unduh The iPlus di gawai Anda untuk bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.
Kali ini kita akan bicara tentang cairan yang menumpuk di paru. Penyebabnya ada dua biasanya. Yang pertama masalah dari parunya, kita bilang kardiogenik dan non kardiogenik atau organ yang lain. Kalau misalnya kardiogenik berarti gagal memompa dia, sehingga pompanya arah balik, kantung alveoliknya jadi ada cairannya. Ya. Penyebab ini biasanya karena gagal jantung, ya, ada masalah di katup, ya, ada serangan jantung atau jantung koroner, juga hal yang lain. Nah, kalau non kardiogenik ini spesialisasi paru, misalnya ada infeksi. Yang sering adalah infeksi, itu adalah TBC, ya, tuberkulosis, bisa pneumonia, bisa jamur juga. Lalu yang kedua adalah misalnya organ yang lain seperti masalah ginjal, ya, gagal ginjal, sirosis hepatis pun bisa. Selain infeksi dengan organ yang lain ada kanker, ya, kanker paru bisa, kanker yang lain juga bisa. Penyebab yang lain misalnya ARDS, ya, ARDS, lalu faktor yang lain juga penyebab ketinggian, high altitude, ya, dari ketinggian. Misalnya Bapak Ibu lagi ketinggian, bisa menumpuk nggak cairannya? Bisa. Tapi ini ada dua perbedaan. Kalau di terminologi masyarakat awam ada cairan di kantung udaranya, itu namanya edema, ya, bisa pakai obat. Nah, tapi kalau misalnya cairannya menumpuk di saluran selaput dari paru, itu kita bilangnya efusi. Kalau efusi tidak bisa dengan hanya obat-obatan. Kalau misalnya airnya udah lebih dari 200 cc, harus kita ambil, kita keluarkan, kita bantu. Nanti makanya kalau misalnya lihat di sosmed, Bapak Ibu atau Mbaknya lihat ada yang cairannya kuning, merah, hijau. Nah, itu salah satu juga istilah dari cairan di paru. Jika ada gejala sesak nafas, batuk atau gejala yang lain, segera ke dokter untuk mengatasi gejala dan diobati dari gejala tersebut. Pemirsa Bincang Sehati, kalau kita lihat akhir-akhir ini kayaknya merokok, nge-vape, apalagi ditambah polusi udara yang makin buruk, jadi banyak banget yang punya masalah kesehatan paru. Salah satunya adalah PPOK. Nah, ini kondisinya memang progresif, ditandai dengan sesak, batuk. Nah, gimana sih penanganannya? Bahkan mengenali gejalanya, ini akan kita bahas tuntas hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan pernafasan bersama dengan Dr. Nurfanida Librianti, SPP FISR, spesialis paru dari Eka Hospital Depok. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo Dok, apa kabar? Selamat datang di Bincang Sehati. Ya, hari ini kita bahas tentang kesehatan paru, ya. Iya, satu penyakit atau masalah kesehatan yang kayaknya common ya di Indonesia. Iya, betul. Tapi sebelum itu kita bahas dulu mitos atau fakta seputar kesehatan pernafasan. Ya, mungkin masih banyak yang salah paham tentang hal-hal ini. Yang pertama, mitos atau fakta sih Dok, kalau udara dingin dapat mengakibatkan masalah pernafasan. Itu sering banget jadi momok ya, apalagi kalau mungkin di dataran tinggi, kita biasanya di daerah yang lumayan tropis dan segala macam gitu ya. Mungkin udaranya nggak sedingin di atas atau mungkin di negara lain. Akhirnya jadi bilang nih, ini nih gara-gara dingin jadi punya masalah pernafasan. Apa iya Dok? Mitos atau fakta? Fakta pada pasien, pada orang-orang yang memiliki riwayat alerginya terutama dingin. Jadi saluran napasnya menyempit atau kita bilangnya bronkokonstriksi. Kalau salurannya sempit, gimana udara atau oksigen lewat? Jadi susah. Makanya jadi sesak. Gitu. Jadi no wonder ya kalau misalkan kita, apalagi yang biasanya di daerah-daerah yang lumayan suhunya hangat gitu ya, terus pindah ke suhu yang memang lebih dingin, ini jadi kayak ada rasa kok nafasnya nggak lega gitu ya, nafasnya lebih berat ya. Walaupun bukan ada masalah kesehatan tertentu ya Dok ya, ini bisa menyebabkan kondisinya nggak gitu nyaman gitu ya. Apalagi kalau punya masalah kesehatan tertentu. Oke, jadi fakta. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta, jika memiliki asma sebaiknya tidak berolahraga. Gimana nih Dok? Mitos. Mitos, oke. Coba kenapa Mbak? Kenapa sih Dok? Kenapa ya? Ternyata hasil penelitiannya, rekomendasinya, pasien-pasien dengan asma itu malah dianjurkan untuk berolahraga tertentu. Penelitiannya jika melakukan senam asma, malah eksaserbasinya, akutnya, kambuhnya itu jauh lebih menurun dibandingkan orang yang tidak melakukan senam asma. Terus harus meningkatkan fungsi parunya dengan misalnya exercise berenang juga lebih baik. Jadi boleh sekali. Dan sekedar bocoran, ada beberapa atlet Indonesia dan luar negeri yang asma. Wow. Bahkan yang berat-berat. Ada yang pemain bulu tangkis, ada yang berenang, ada yang sepak bola. Jadi bisa loh jadi atlet dengan asma. Oke,
ini menarik ketika dokter bilang bahwa sebenarnya orang asma justru dianjurkan untuk berolahraga tertentu gitu ya. Tertentu. Apa aja sih jenis olahraga yang memang aman lah ya untuk penderita asma? Kalau untuk rekomendasinya dilakukan senam asma tadi. Oke, memang sudah ada tuh ya? Sudah ada, atau berenang. Lalu kalau misalnya mau menambah intensitas ya, waktunya yang sedikit-sedikit ditambah, mungkin pas awal 5 menit dulu, lalu 3 minggu depannya nambah lagi 10 menit gitu. Orang atlet aja bisa? Iya, atlet aja bisa. Jadi kalau misalnya kita mau mulai, apalagi mungkin orang-orang yang selama ini karena takut dengan asmanya, nggak pernah bergerak sama sekali, takut mungkin ada kendala gitu ya, bisa dimulai dari yang low impact dulu ya dok ya. Tapi ada syaratnya mbak. Apa tuh dok? Asmanya harus terkontrol dulu. Nah. Kalau lagi ngap-ngap, ngip-ngip, emang boleh? Ya nggak bisa. Jadi ada beberapa catatan. Pertama adalah low impact dulu, dimulai dari yang rendah dulu ya, yang sedang-sedang, ringan lah. Nah dimulai juga dengan kondisi yang sudah terkontrol. Jangan juga kata dokter, oh bisa kok ini emang asma harus bergerak tapi lagi engap gitu ya. Nanti akhirnya jadi ada masalah tertentu. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Kalau penggunaan masker terlalu lama mengganggu pernafasan. Kita mengingat ya zaman COVID, pandemi, aduh kita pakai masker terus gitu kan. Apa iya dok, kondisi tersebut bisa mengganggu masalah pernafasan kita? Enggak, mitos. Tidak? Oke. Seharusnya dengan pori-porinya masker, bahkan masker yang orang zaman COVID itu ya, nggak bikin kita sesak napas. Karena kan udara tetap bersirkulasi. Oke. Maskernya ada masker tertentu nggak? Karena kan waktu itu masker juga banyak banget ya, ada yang masker kain, mungkin biar lebih terlihat eye catching ya, atau estetik lah ya. Tapi ada juga masker-masker yang memang diperuntukkan untuk medis, ataupun memang sudah ada standar tertentu. Ada nggak dok? Tergantung kita mau gunakannya untuk apa. Kalau untuk medis minimal yang bedah ya, yang depannya warna hijau ya, kayak bajunya mbak yang cakep ini. Itu kenapa? Karena di luar itu dia kena air tidak tembus ya, di dalam kita ada air liur kita nggak keluar. Kalau misalnya yang flu gitu mah, yang pakai masker adalah yang sakit ya, bukan yang tidak sakit, yang sehat-sehat. Alhamdulillah lagi sehat nih kita. Nah kalau misalnya di tempat yang lain, misalnya kayak COVID kemarin atau TB, pakainya yang N95, zaman dulu kan viral banget ya, N95. Dia partikelnya ya, filternya jauh lebih kecil dibandingkan yang masker yang bedah tadi. Tapi ada jangka waktunya nggak untuk satu masker? Kadang-kadang orang suka biar irit ya pakai sepanjang hari, atau ada juga yang berulang kali. Nah ini ada nggak dok? Apakah memang perlu diganti setiap beberapa waktu sekali? Perlu, dan gara-gara ini pasien jadi shock. Cuma bisa 4 jam kalau pakai masker. Itu dia, dok. Membalut ya dok? Iya, ini bocor dok pantongnya nih, kalau misalnya beli masker terus-terusan. Jadi 4 jam, bukan seharian juga ya dok? Makanya kalau orang Indonesia kalau bersin atau batuk, gimana maskernya mbak? Ke arah mana? Diturunin. Iya, betul banget. Padahal fungsinya adalah menutup pada saat dia batuk atau bersin. Betul. Kenapa udah kelamaan, jangan-jangan tuh masker dari kemarin. Iya, itu dia. Jadi kadang-kadang bersin diturunin ya dok ya. Itu yang salah. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Kalau sesak nafas akan membaik sendiri tanpa diperiksakan. Sering sekali kita merasa, oh ya nggak apa-apa kok lagi sesak, nanti juga baik-baik aja. Karena spektrumnya juga penyebabnya faktornya luas ya dok ya. Tapi apakah sesak nafas itu kalau nanti membaik juga ya udah nggak usah diperiksakan? Sesak napas, batuk itu adalah tanda awal tubuh kita, ya, tanda awal. Alarm ya dok? Alarm. Ini nggak ada yang benar nih. Nah setelah ada tanda sesak harusnya kita mencari tahu. Jadi detektif buat diri kita sendiri. Karena itu buat kesehatan kita sendiri. Jadi sebaiknya nanti harus pemeriksaan lebih lanjut, ya, entah pemeriksaan ke dokter, entah nanti ngeronsen atau yang lainnya. Oke dok, ada nggak sih ciri khas? Kalau ini kan kadang-kadang mungkin ada yang punya masalah jantung, terasa sesak juga. Ada itu memang karena masalah pernafasan atau parunya. Ada ya diferensiasinya nggak antara sesak karena organ tertentu dengan organ tertentu? Ada beberapa yang khas, misalnya kalau misalnya karena asma atau PPOK, pada saat dia sesaknya sangat berat, dia bunyi kayak bunyi ngik, ngik, ngik. Orang bilang gitu ya? Ngik, bilang ya. Nah pada orang yang dahaknya banyak, misalnya pada bronkitis atau yang lain, Mbak pernah dengar nggak temennya grok, grok, grok? Gitu ya dok ya? Iya pernah. Terus kalau misalnya orang yang dengan sakit jantung, beberapa orang dia kalau aktivitas atau jalan sesak dia.
beberapa. Jadi apapun bentuk sesaknya sebenarnya pasti punya faktor penyebab yang Betul. serius ya, karena ini adalah bentuk komunikasi tubuh pada kita gitu ya dok. Jangan ngerasa bahwa tadi kan kalau jantung ya aktivitas terus habis itu istirahat dihilang gitu ya, betul. padahal ternyata tetap ada masalahnya. Jadi jangan main-main pada sesak. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Kalau rongsen dada normal, paru-paru pasti sehat. Seringkali ya dok ya, Betul. X-ray ini adalah istilahnya paling sederhana lah untuk melihat kondisi paru. Biasanya fine-fine aja kok, walaupun sebenarnya ada gejala lain misalnya ya. Tapi apakah benar ketika hasil X-ray atau rongsen dadanya normal, parunya tidak terlihat ada masalah, berarti sehat? Oke, mitos. Mitos! Karena apa? Ronsen itu fototorak itu kalau kita bilang paru ya Mbak ya, itu adalah screening awal. Fototorak itu satu lembar, hanya dari depan. Kalau misalnya foto dari depan, kalau kitanya foto dari samping, kita cuma dapatnya samping. Jadi cuma kelihatan depan atau arah yang kita pilih. Yes. Lah, kelihatan nggak dalam-dalam selain satu lapis? Enggak dong. Makanya banyak penyakit, misalnya terutama kanker paru, di ronsen mah nggak kelihatan apa-apa, aman nih nggak apa. Ternyata nodul kecilnya, benjolan kecilnya nyelip di belakang. Jadi akhirnya ketahuannya pada CT scan. Oke, itu cuma screening awal. Jadi kalau dibilang apakah sudah pasti sehat ketika itu aman gitu ya, belum tentu ya dok ya. Karena ini screening awal dan sangat sederhana, kita tidak tahu kalau misalnya masih ada keluhan atau ada gejala, memang harus dielaborasi lebih lanjut lagi. Oke, mitos faktanya sudah terjawab semua, nanti kita akan lanjut dengan tema utama kita tentang PPOK ya dok ya, tapi usai jeda. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tema utama kita tentang waspada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK gitu ya. Nah untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021290 3264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehat.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Nurfani Dalibrianti, SPP FESR, spesialis paru dari Eka Hospital Depok. Oke, kita akan kenalan dulu dengan yang namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik gitu ya dok ya. Ini masalah apa sih yang terjadi pada organ paru dengan kondisi demikian? Kalau saya sih sering bilangnya 3 kunci, ada kronik, ada progresif, dan ada persisten. Apa tuh PPOK? Jadi dia sebuah kelainan di paru yang kronik, menahun. Artinya dia harus dalam jangka lama, panjang, ya. Dan disertai dengan gejala-gejala respirasi. Kalau kita bilangnya pernapasan, sesak tadi, ya, batuk dan produksi dahak atau sputum yang disebabkan. Nah, ada 2 penyebabnya. Ada ketidaknormalan di saluran napasnya dan atau di kantung udaranya atau kita bilangnya alveoli, ya, yang secara progresif dan terkadang persisten, seringkali persisten. Oke. Jadi ini ada masalah, istilahnya ada yang menyumbat, atau mungkin ada yang ya kondisi yang menghalangi. Lah ya. Nah, kondisinya menahun, kronik. Nah, kalau kita bicara tentang suatu hal yang kronik dan menahun, kadang-kadang apakah ini kalau akut kan langsung ya dok ya? Istilahnya hantamannya luar biasa. Kalau kronik berarti pelan-pelan. Pelan-pelan, betul. Oh, gimana tuh dok? Ada pajanannya. Oke. Kalau kita bicara itu berarti kita harus bicara tentang faktor penyebabnya atau faktor risikonya. Yang pertama itu adalah pajanan asap. Kalau kita bicara asap, kalau kita bilang asap pasti bilangnya rokok. Yes. Ya, rokok itu termasuk yang merokok, ya, second smoker atau third smoker, ya. Lalu pajanan polusi udara bisa di dalam ruangan ini atau di luar ruangan. Kalau di luar ruangan nggak usah dibilangin ya. Ya udah pasti terlihat ya kita lihatlah udara kita ya di pagi hari Jabodetabek bagus banget, warnanya mendung-mendung gitu ya. Berasap. Kalau di dalam ya tapi ya. Kalau di dalam kalau kelabu ya dok ya. Kalau yang di dalam gimana Mbak? Kalau orang zaman dulu masaknya pakai apa? Pakai kayu bakar. Kayu bakar, betul. Atau misalnya kita ngegrill. Yes. Ya, tempat kerja bisa kalau dia bekerja di tempat-tempat yang memang ada pajanannya. Terus yang tidak terduga kalau yang adalah lembab dok, ini kan di indoor misalnya kadang lembab, ada jamur bahkan kita nggak tahu juga kan, itu bisa nggak kena? Itu berarti infeksi paru yang lain. Tapi bukan bisa menyebabkan masalah paru juga. Sesuatu yang tidak terduga. Yang bisa menyebabkan faktor risiko lain PPOK adalah infeksi saluran napas
yang berulang. Misalnya kita sering batuk pilek berulang, lama-lama paru kita, struktur paru kita jadi ada kelainan, ada kerusakan. Jadi bisa PPOK, bisa. Oh, anak-anak secara epidemiologi yang sering batuk pilek sampai dia dewasa, ternyata risiko kena PPOK-nya jadi tinggi. Plus misalnya ayahnya ngerokok atau udara dia diantar ke sekolah berpolusi. Ya. Gitu. Ini menarik nih. Poin pertama langsung pada intinya merokok. Oke. Ya Dok ya. Merokok ini jadi satu, bukan lagi istilahnya bukan lagi satu objek ya, tapi jadi satu bagian dari budaya kayaknya ya. Kalau ngumpul ngerokok ataupun sekarang malah jadi nge-vape. Saya bahas rokok dulu. Kayaknya sebenarnya kita sudah digaungkan dan sudah paham betul, bahkan di bungkus rokok juga sudah banyak ya penyakitnya ditaruh di situ ya gambar-gambarnya. Tapi masih sulit gitu untuk bisa diedukasi bahwa ini sangat berbahaya. Toh banyak yang katanya, saya sehat-sehat aja merokok menahun gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan masalah terbesar dari rokok pada paru? Apakah nikotinnya atau gimana Dok? Kita tergantung bicara apa Mbak. Kalau di kita rokok yang biasa ya, udah rokok yang biasa, selain nikotin ada tarnya. Ada zat-zat yang lainnya, ada filternya. Dan tiap zat itu memberikan kerusakan yang berbeda di dalam paru. Ada yang merusak langsung di struktur anatominya, ada yang merusak di kantung udaranya, alveolinya. Ada yang bikin kita tersugesti, saya butuh nih, gue butuh nih. Gue mau kerja nih, mau begadang, gue butuh inspirasi ya Dok butuh ya. Inspirasi. Ya, walaupun kita sudah taruh gambar-gambar, kalau kata bapak-bapak pasien saya buat lucu-lucuan aja Dok itu mah. Tapi pas dia kena PPOK atau kanker paru, baru langsung berhenti ngerokok. Kenapa susah berhenti? Karena kan butuh akumulasi zat. Nggak ada Mbak ceritanya orang ngerokok langsung pingsan meninggal. Nggak ada. Orang ngerokok langsung kena stroke, nggak ada. Orang ngerokok langsung kena kanker paru. Nggak ada, dia akumulatif, sedikit-sedikit pelan-pelan di atas usia 55, 60 baru kena sakit. Karena Susah kan perlu jadinya. waktu ya Dok ya, perlu waktu untuk kerusakannya tuh ya. Iya. Dan itu berbeda-beda setiap orang karena Betul. imun tubuh juga berbeda-beda. Nah itu kalau perokok yang aktif, karena banyak orang yang saya nggak ngerokok tapi saya sakit. Atau mungkin saya ngerokok kok dia yang sakit gitu kan, berarti amanan yang ngerokok dong gitu kan. Iya. Berarti perokok pasif yang memang terpapar juga dengan asap rokok terus-menerus, ini juga bisa masalah, padahal kan nggak masuk dong. Orang berpikirnya nggak dimasukin kok asapnya gitu. Betul, dulu waktu awal-awal sebelum tahun 90-an kanker paru itu banyak ya, PPOK itu banyak di laki-laki. Karena epidemiologi di Indonesia 70% laki-laki kita itu merokok Mbak. Nah terus akhirnya berjalan kan ya. Banyak istri-istri atau kita yang cewek kena penyakit-penyakit di bidang pernapasan. Karena second smoker tadi. Ada yang ngerokok di sini nih, ada yang ngerokok. Betul. Asapnya kita hirup sama kan? Iya. Apalagi tertutup nih, misalnya ini AC. Betul. Oke, sama asapnya sama. Terus yang nggak tergugah adalah third smoker. Jadi misalnya bapak-bapak pasangan merokok di mobil, ya zatnya tinggal nggak di situ, di dashboard. Di kursi ini Di anak gitu ya Dok ya, padahal anak saya nggak pernah kok ngerokok depan anak, kenapa anak saya bisa masalah gitu. Asamnya nempel nggak di bajunya si bapak? Itu ya Dok. Terus bapak pulang cium, Sih. akhirnya banyak perempuan-perempuan banyak kena penyakit di pernapasan karena menghirup udara yang sama, asap yang sama. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Jadi ada second smoker, ada third smoker. Ini gara-gara itu sebenarnya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya bahwa apa yang kita lakukan tanggung jawabnya tuh panjang ya Dok ya. Nggak cuma di kondisi tersebut. Oke, saya nggak beli rokok, saya nge-vape. Gimana nih Dok? Oke, dulu kalau misalnya dulu saya sulit bilang. Saya cuma bilang sama berbahayanya dengan merokok. Karena waktu dulu itu data belum ada. Vape baru booming. Nah syukurlah beberapa tahun terakhir datanya keluar. Ternyata merokok benar sama berbahaya. Bahkan dia bisa langsung ke pembuluh darah. Oh ya? Tidak hanya merusak parunya, tapi nembus dari kantong. Kita itu punya kantong udara kayak gini, lalu bersinggungan dengan pembuluh darah Mbak. Dan dia bisa langsung merusak pembuluh darahnya, jadi kaku. Ya, bahkan transportasi udara kita itu terganggu bisa turun sampai 20%. Makanya ada pasien di luar sana bisa habis ngisap 3 kali rutin, tahu-tahu matanya satu nggak bisa ngelihat. Ternyata hasilnya karena ada kerusakan di pembuluh darahnya itu. Jadi kalau selama ini merasa bahwa ya udah kita substitute, kita ganti lah ya yang rokok berbahaya ini dengan nikotinnya, ya udah dengan nge-vape gitu ya, kayak lebih light, aromanya juga kalau dalam ruangan fine-fine aja. Padahal ternyata
Itu lagi ngundang masalah baru ya? Menariknya adalah bukan hanya vape yang memakai atau ada kandungan nikotin, vape yang biasa aja yang nggak ada, ya cuma perasa doang, itu juga sama berbahayanya, efek resikonya seperti penyakit yang saya jelaskan sebelumnya. Wow, jadi jangan main-main juga dengan ini ya. Kalau di negara tetangga kita di Singapura kan di ban, tidak boleh, karena banyak kan terciduk kalau misalnya isinya adalah zat-zat adiktif, narkoba. Dia ya. Beruntungnya BNN juga udah rekomendasi supaya di ban juga di sana. Itu dia. Kayaknya kita harapkan sama-sama untuk bisa diberlakukan secepatnya ya, agar bisa istilahnya menghindarkan masalah-masalah yang mungkin lebih rumit lagi ya dok ya, apalagi sifatnya nanti ada bersinggungan dengan kriminalitas. Serem. Oke, tadi dari asap, ini masalah yang mungkin harus dihadapi oleh kita karena mau nggak mau memang udah jadi budaya. Itu baru budaya rokok sebenarnya dengan sadar ya dok ya. Tapi kita juga bersinggungan dengan polusi, apalagi di Jabodetabek, Jakarta deh, itu udah jelek banget udaranya. Gimana nih dok, apakah hanya orang-orang yang mungkin saya memang pekerjaan saya berkaitan atau harus terpapar, atau mungkin pengendara motor ini kan tiap hari ya. Gimana dok, sebesar apa polusi bisa menyebabkan PPOK? Polusi itu salah satu yang partikel yang ada di polusi itu ada banyak Mbak. Ada namanya PM, partikular matter. Kita bilangnya debu deh. Kita bilang debu itu ada yang 1 mikron, ada yang 2,5 mikron. Nah yang berbahaya yang mana? Yang PM 2,5 itu 2,5 mikron. Karena dia masuk ke paru, nembus sampai ke bawah. Dia berbahayanya. Lalu gimana supaya nggak berpolusi? Nah itu tanggung jawab kita bersama. Nggak cuma kita masyarakat, kebijakan juga ya berubah, ya kebudayaan tradisi kita juga berubah. Kita sih berharap nanti kita kayak di negara-negara di luar sana yang maju ya, kita semua pakai public transport, ya nggak lagi pakai kita bawa sendiri ya pribadi. Terus budayanya berubah. Merokok dan vape itu tetap. Saya sekarang udah mulai bergeser nih, ada ruangan khusus. Betul. Nah, nanti semuanya digalakan. Terus di kantor nih banyak nih. Kantor itu terkadang lebih enak ya. Ber-AC masih ngerokok. Semoga nanti peraturan di kantornya juga ikut. Karena demi kepentingan bersama. Karena perokok itu tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tapi juga menyakiti orang lain asapnya. Itu dia. Tanggung jawab moralnya juga harus diperhitungkan ya. Jadi jangan merasa bahwa ya udah saya ngerjain sendiri, ini resiko saya sendiri. Enggak juga, kita nggak tahu impactnya untuk orang lain. Kecuali kalau misalnya perokoknya pakai helm. Nah, helm sendiri ya. Boleh tuh bilang. Mungkin Anda mau mempercepat ya masalah paru-paru Anda gitu, boleh dilakukan. Oke, jadi tadi ngerokok, nge-vape, terpapar juga polusi udara, ini menjadi satu hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa jadi awareness kita untuk melakukan pencegahan. Karena kalau kita menghindari hal-hal tersebut harusnya tidak terjadi gitu. Tapi ada nggak mungkin faktor-faktor lain yang mungkin tidak bisa diubah? Mungkin secara genetik dan segala macam. Yang defisiensi alpha 1 antitrypsin itu genetik Mbak. Makanya ada ngelesnya tuh kan biasa kan laki-laki, gue ngerokok tapi gue nggak kena apa-apa tuh. Temen gue, tapi ada temennya yang ngerokok ya tapi kena juga. Banyak faktor, bisa karena dia ada genetiknya atau paparan asapnya dia lebih banyak. Kan nggak tahu nih, kita nggak analisis lebih lanjut apakah dia naik motor, apakah dia naik mobil kendaraan pribadi turun keluar nggak ada terpapar apapun. Tapi memang genetik juga, ini genetik yang lain juga berpengaruh terhadap kejadian PPOK. Oke, jadi faktor juga, ada satu faktor yang tidak bisa diubah secara genetik ya, karena sudah diwariskan dan ada riwayatnya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi saya jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Bincang sehari, maunya seharian ya Mbak Dokter ini ya. Oke, kita masih bahas tema utama kita tentang PPOK, dan pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini boleh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Nurfanida Librianti SPP FISR, spesialis paru dari Eka Hospital Depok. Yang kayak seharian saya mau ngobrol sama Dokter Nur nih. Oke,
Dok, kalau kita bicara tadi memang ada beberapa hal yang tidak bisa dihindarkan ya, salah satunya genetik. Lalu kalau kita lihat dari gender juga karena aktivitas merokok rata-rata banyakkan laki-laki, jadi juga lebih potensial. Tapi tidak menutup kemungkinan ada perempuan bahkan anak-anak juga terkena. Nah kalau kita bicara tentang sifatnya yang kronik, ini kan menahun dok. Jadi kadang-kadang gejala di awal bisa nggak kerasa gitu ya dok? Betul. Sama sekali. Betul. Bahkan mungkin kalau ketahuannya sudah kondisi yang lumayan berat. Berat. Nah ini apa saja gejala yang akhirnya bikin orang aware, udah kayaknya ada masalah nih. Nah, menariknya, hampir semua penyakit di bidang pernapasan itu mirip-mirip gejalanya. Waduh. Ya sesak, ya batuk. Kapan kita harus aware? Ya, dia progresif tadi Mbak. Kok saya bertambah lama bertambah sesak? Ya, kok saya aktivitas sedikit aja kok bertambah sesak? Oke. Oke, terus batuk nih. Batuknya awalnya hilang timbul, tapi kan kronik. Kok lama-lama jadi dahaknya sering banget ya? Kok dahaknya kok makin lama jadi kental, jadi kuning? Oke, kok makin kental ya? Akhirnya kok lama-lama, kalau misalnya khas yang lain, kalau misalnya mahasiswa kedokteran, saya bilang coba dibuka dadanya. Bentuk dadanya gimana? Ada perbedaan dok? Ada. Orang yang PPOK tuh sebagian besar dia barrel chest, bentuknya kayak tong. Mbak tahu tong? Bentuknya beneran tong. Oh iya dok. Kembung? Oke. Kayak gitu. Kalau sesaknya sesak banget, bahkan pasien bisa mendengar sendiri yang kayak Mbak tadi bilang apa? Suara menginya. Mengi, oke. Oke. Wow. Sesak banget. PPK itu resiko kematiannya juga tinggi, Mbak. Jadi mortalitasnya tinggi juga dok? Tinggi sekali. Oke. Karena apa? Tinggi coba. Kenapa dok? Coba. Karena CO2-nya itu tinggi sekali. Ada udara yang terperangkap. Oke. Makanya nanti berhubungan nanti pencegahannya, dietnya harus seperti apa? Karena dia punya CO2 yang terperangkap sangat banyak. Betul. Terbayang, ini kan CO2 suatu hal yang harusnya dikeluarkan. Iya, dia terperangkap di dalam. Terperangkap, berarti kalau terperangkap ada suatu hal yang menghalangi dong dok? Analoginya begitu? Iya, tekanan Menghalangi oleh udaranya apa beda. aja dok? Tekanan udaranya beda. Iya. Strukturnya berubah. Fungsi kantong udara tidak bisa. Ya, kan normalnya adalah kalau kita bicara fisika, kalau Mbak suka fisika zaman dulu, tekanan udara itu turun dari mana? Dari tinggi ke rendah dan sebaliknya. Ya. Nah, kalau misalnya tekanannya terlalu tinggi, bisa nggak PPOK jadi penyakit yang lain? Bisa. Jadi ada komplikasi lain? Bisa jadi. Wow. Kalau misalnya Mbak bisa sering mendengar pneumotorak, pecah, masuk udara dari luar, tekanannya berubah. Dari udara dari luar itu tekanannya lebih rendah masuk ke dalam, seret. Ya. Jadi sesak dia. Terus harus ngapain ya? Terpaksa kita operasi, kita pasang selang yang lebih gede. Bisa nggak komplikasi yang lain? Bisa. Kan kalau pasien paru itu PPOK, salurannya itu ke jantung yang sebelah kanan. Ya. Nah, bisa jadi gagal jantung kanan nggak bisa. Oh. Makanya kalau sesaknya saya kok aktivitas makin lama kok kayak jadi pasien jantung ya. Saya jalan jauh kok lari kok. Perasaan masih muda deh, kok saya nggak bisa kayak orang lain gitu. Ya. Jadi itu yang bisa jadi satu istilahnya alarm ya dok ya. Tapi kalau udah di stage ini kan sebenarnya sudah parah ya dok. Parah. Berarti di awal-awal sama sekali tidak ada. Dan menariknya PPOK itu selalu aware-nya harus di atas 40. Tadi akumulatif, pelan-pelan, silent, diam-diam. Karena memang ditimbunnya dari awal gitu ya. Ini berarti anak-anak jarang yang terkena PPOK? Jarang. Karena butuh waktu yang sangat merusak. lama. Tapi berarti ini secara organ anatomisnya ada yang berbeda dan rusak dan anomali. Iya betul. Gitu ya dok ya. Betul sekali. Perubahan saluran napasnya, kantong udaranya alveolinya jadi rusak, destruksi. 2 faktor itu salah satunya. Oke. Dan kalau kita bicara tentang masalah pernapasan ataupun masalah mungkin yang sifatnya ada penyakit di area paru, orang yang paling terpikir kan menular nggak ya? Betul. Untuk PPOK gimana nih dok? Nggak menular. Tidak menular. Betul. Tapi kecuali gini, pasien PPOK itu seringkali ada infeksi sekundernya. Kalau misalnya dia ada infeksi sekundernya, misalnya dia kena pneumonia juga, ya pneumonia itu yang menular, tapi bukan PPOK-nya. Tapi lebih rentan terkena infeksi sekundernya. Iya, betul. Karena kondisinya tidak prima. Strukturnya udah nggak prima. Yes. Mbak bayangkan misalnya meja ini bolong-bolong, kalau ada debu datang, akan lebih banyak bolongnya. Ada jamur di situ bisa nginep di situ bisa, kuman di situ bisa. Karena lebih banyak lagi ruang untuk mengisi kondisi-kondisi tersebut. Tapi kalau bagus kayak gini, aman? Ya aman. Karena kita dibuka ya dok kayak jalannya. Betul. Ya. Nah ini bisa nggak sih si PPOK ini juga jadi satu dampak
jangka panjang atau impact jangka panjang karena masalah infeksi atau mungkin ada masalah serius di paru-parunya pada masa tertentu? Betul, misalnya anak-anak dari kecil sampai dewasa dia terus-terusan kena infeksi saluran napas, berubahkan susunannya, Ya. struktur paru di dalamnya. Bisa nggak nanti dia resikonya tinggi PPOK? Bisa. Padahal dia nggak, bapaknya tidak merokok. Misal dia di pedesaan, bisa. Ada risiko ke arah situ ada. Oke, jadi memang bisa jadi pemicunya tuh ya ditimbunnya dari lama ya dok? Iya dari lama, tapi harus lama Mbak, harus Betul. lama. Karena tidak bisa tiba-tiba, kalau yang sifatnya kemarin kena, sekarang itu sifatnya akut lah ya. Betul Suatu sekali. hal yang mungkin tidak, kadang-kadang kalau yang kronik itu malah tidak disadari. Nggak disadari. Oke, dok kalau kita bicara tentang PPOK ini kan cukup kompleks ya dok ya. Betul. Dan memang perlu pemeriksaan penunjang yang nggak cuma anamnesis aja gitu kan. Berarti harus ada beberapa hal yang di pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk tegak diagnosanya. Apa aja tuh? Biasanya kita yang pertama adalah pakai spirometri. Pemeriksaan faal paru atau fungsi paru kalau saya bilangnya supaya lebih gampang. Jadi kita lihat ada obstruksi nggak? Obstruksi itu ada penyempitan nggak di saluran napas. Nanti dia keluar persentase Mbak. Kalau misalnya di bawah 70%, oh ini ada nih. Nanti kita coba kasih bronchodilator, pelega nafas. Kalau masih setelah kita lakukan, kita beri pelega napas, masih di misalnya 60%. Oh iya, berarti benar ada obstruksinya. Tapi dengan alat spirometri nggak cuma bisa tahu obstruksi, tapi bisa retrisi, gangguan pengembangan parunya pun bisa. Itu pertama pakai spirometri. Yang kedua, ronsen walaupun tidak khas. Ya, biasanya dia ada inflasi jadi dia lebih hitam. Tapi tidak khas itu yang sudah sangat-sangat lama, berat, rokoknya udah sangat banyak. Saya sudah pernah nemuin orang ngerokok 5-6 bungkus sehari. 5-6 bungkus? Iya, jadi hampir 100 batang sehari. Hampir 100 batang sehari. Saya tanya gimana Pak caranya? Ya bangun tidur ngerokok, ambil sarapan ngerokok, sambil kerja ngerokok. Full 24 Full jam 24 jam. Mbak bayangkan kalau misalnya kita ke sosmed terlalu, tinggal dicari aja deh banyak ya. Paru-paru yang banyak asapnya warnanya berubah, strukturnya berubah. Jadi kalau dilihat lagi, ini kondisinya luar biasa ya dok ya. Kalau memang sudah berat bisa terlihat lah mungkin di X-ray. Tapi kalau enggak berarti harus ada pemeriksaan penunjang yang lebih detail lagi. Ya makanya datang ke dokternya benar-benar melakukan pemeriksaan. Digunakan stetoskopnya. Nanti ada suara napas yang berbeda. I see. Iya, betul sekali. Jadi dari bunyi saja sudah bisa terdeteksi. Bahkan sebenarnya yang punya tubuh harus tahu ya pola nafasnya betul. ya. Kalau misalnya sangat berat, dia diri sendiri bahkan orang lain tuh bisa dengar sebelahnya. Tapi kalau misalnya baru nih harus pakai stetoskop kita dengarnya baru kedengeran. Itu pun pasiennya harus kita minta tolong Bapak, Ibu tarik nafas dalam, buang yang dalam, baru kedengeran. Kalau misalnya belum terlalu berat. Jadi memang yang perlu dilakukan ketika alarm tubuh itu ada, datang langsung ke dokter spesialis parunya gitu ya. Atau paling tidak ke fasilitas kesehatan terdekat dulu deh. Itu bisa jadi satu langkah yang baik dan tepat untuk paling tidak mengetahui ada masalah apa pada tubuh saya. Oke, nanti kita lanjut lagi seperti apa sih pengobatan untuk PPOK ya dok ya. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang PPOK dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Nurfani Dalibrianti SPP FSR, spesialis paru dari Eka Hospital Depok. Oke, tadi kita sudah bahas pemeriksaan penunjangnya dan memang sudah istilahnya tegak diagnosanya. Sekarang pertanyaan besarnya, pengobatannya gimana nih dok? Oke, sama kayak penyakit lain Mbak, ada dua. Terapi farmakologis pakai obat-obatan dan non farmakologis, nggak pakai obat-obatan. Pakai obat-obatan gimana? Kita gampangnya bilangnya obat hisap. Ada obat hisap yang dipakai pada saat sesek doang, ada yang di rutin. Tapi karena ini persisten, karena ini rusak parunya, maka dia harus rutin pakainya. Obat sekarang udah canggih. Bapak ibu yang sakit PPOK tinggal isep aja sekali sehari. Nggak kayak dulu kan sampai sehari 3 kali, sehari 2 kali isep-isepan. Kalau misalnya berat sekali, lagi akut sekali, boleh nggak dok diuap? Boleh.
Ada obat lain nggak yang minum? Ada, tapi itu kalau misalnya derajat PPO-nya kan sudah sangat berat. Oke. Lalu non farmakologinya gimana? Pertama edukasi biasanya. Ada komplikasi yang penting pada pasien PPOK itu ada di depresi Mbak, stres. Mbak bayangin. Secara mental kena ya? Iya, kalau orang PPOK berat, dia masukin kancing aja nggak bisa Mbak. Dia duduk aja nggak bisa Mbak. Sama sekali dong. Sama sekali. Bayangkan kalau kita kondisinya kayak gitu, stres nggak kita? Pasti. Stres. Oke, jadi butuh motivasi keluarga, nggak boleh ditinggalin. Kedua adalah latihan, rehabilitasi. Ya. Orang-orang PPOK otot-ototnya ya kecil jadinya kan ya. Jadi latihan otot lagi, ya ketahanannya, latihan nafas lagi, ya supaya bisa memperkuat atau menambah ya fungsinya. Lalu apalagi gizinya yang tadi Bapak tanyain, Mbak tanyain tadi. Kan yang saya bilang cenderung rekomendasinya adalah tinggi protein. Oke, karena bilangnya katanya karbohidrat kalau dipecah nanti karbonya naik. Dia karbo di dalam banyak. Betul. Oke, nanti nambah sesak. Gitu. Lalu penelitian berikutnya ada yang bilang dia defisiensi vitamin A dan vitamin D. Oke, berarti harus banyak ditambahin. Walaupun secara epidemiologi yang kekurangan itu vitamin D itu cuma 25% tapi lumayan. Oke. Terus apalagi udah diet, udah ini latihan, apalagi? Apa tuh dok? Apalagi? Doa, istirahat lah ya. Istirahat, terus kalau memang dibutuhkan boleh pakai terapi oksigen. Tapi ingat terapi oksigennya hanya kecil sekali. Oke. Kecil, cuma 1-2. Kalau Mbak inget ngelihat orang lagi sesak kan ada nomor-nomornya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Cukup 1-2 aja. Boleh lama nggak dok? Boleh. Ya, boleh lama. Tapi lebih dari 15 jam boleh. Tapi yang kayak mana? Ya misal tekanan parsial oksigennya, saturasinya rendah banget, jadi dia butuh untuk pasien-pasien PPOK yang sangat berat. Boleh. Gitu. Jadi tidak self-diagnose dan ngambil keputusan sendiri ya untuk pengobatannya. Karena kalau misalkan kita lihat kan sebenarnya ada aturan-aturan mainnya gitu ya. Tadi terapi farmakologinya juga memang ada aturan mainnya. Nggak bisa sesering mungkin si obat hisap itu terus dilakukan gitu ya dok ya, terus dikonsumsi. Ini berarti kalau bicara tentang terapi farmakologi, kan kondisinya berarti harus komit. Betul. Itu kan komitmen yang paling susah nih dok. Gimana? Komitmen yang makanya saya bilang yang pertama adalah edukasi, motivasi, dukungan keluarga. Susah sekali. Walaupun Mbak cuma sekali sehari ngisepnya itu susah. Masa dok? Iya. Serius? Kenapa? Karena gini, pasien-pasien yang ada sesak napas baru berobat sebulan 2 bulan kan biasanya sudah langsung enak kan? Oh I see, ngerti. Gue nggak perlu lagi nih, udah enak nih. Makanya biasanya saya titip ya ke keluarganya yang serumah, ingetin orang tuanya, ingetin pasangannya dipakai. Kenapa? Kan target pengobatan atau tata laksana PPO kan 2, mengurangi gejala dengan mengurangi progresivitas supaya hidupnya lebih bagus kualitasnya. Yang dulunya misalnya dia pakai kancing aja susah udah bisa, dia bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, bisa berkebun. Ingat tadi PPOK biasanya usianya udah senior. Betul. Di atas 40. Yes. Ya, jadi kualitasnya lebih enak kan, biar dia happy juga gitu. Dukungan keluarga sangat penting untuk mengingatkan. Jadi orang Indonesia susah. Ngerasa baru sebentar udah enak, ya udah berarti udah nggak butuh obat. Nggak tahu nih, progresivitasnya kan tinggi sekali. Betul. Ya dok, ketika itu muncul mungkin lebih berat dari sebelumnya. Dan uniknya pasien PPOK itu kalau kita bilang eksaserbasi, kambuh, kalau sudah pernah kambuh sampai dirawat rumah sakit, fungsi parunya semakin turun. Makanya saya bilang, Mbak tadi kan nanya di ini sesi, ada yang meninggal nggak? Banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal karena kondisi ini. Kondisinya, kenapa? CO2-nya kepanjangan. Mbak bayangin, normalnya kita CO2 di dalam tubuh itu cuma 30-40%, dia bisa sampai yang 80. Racunan kan? Kebayang. Bayang, ini kayak seolah di sini ada yang bakar sampah. Betul, jadi kita sampingnya. Oke, kita langsung batuk-batuk. Normal batuk-batuk, nyesek, oke. Dan itu terus-menerus? Terus-menerus. Sepanjang usia ya dok ya. Oke, sebelum lanjut nih dok, ada pertanyaan dari pemirsa, lihat di Instagram, saya bacakan ya. Pertanyaannya, dok, ayah saya disarankan menggunakan oksigen di rumah. Tapi saya bingung memilih antara tabung oksigen nebulizer atau ventilator portable. Apakah ada perbedaan fungsi dan risiko dari masing-masing alat tersebut? Yang dari Mbak Devita. Oke. Jadi permasalahan penggunaan oksigen di rumah gitu ya untuk kondisi si ayah, kita nggak bisa lihat ini kondisinya apa. Tapi kalau kita masuk ke tema kita, mungkin kondisinya dengan kondisi PPOK. Jadi bingung nih dok, mau pakai yang sistemnya nebulizer atau ventilator portable. Mungkin boleh dijelaskan dulu untuk pemirsa paham ya. Apa perbedaan dari oksigen tersebut? Kalau yang biasa kan ditabung Mbak. Ya, mungkin yang pertama itu maksud si Mbaknya nebu kali ya. Nebu ya, di nebu. Karena nebu itu bisa dipakai oksigennya. Ya,
Yang kedua portable mungkin entah tabung, entah yang kaleng. Oke, ada 2 tuh ya Oke. Dok ya. Tapi ada lagi yang lebih menyenangkan sebenarnya Yang Mbak. mana Kalau misalnya Mbak sering nonton film, ada kan orang pakai oksigen yang portable-nya pakai tas Oh yang dibawa kemana-mana. Tapi misalnya pada fibrosis paru Iya. atau PPOK yang berat yang butuh. Ingat syarat penggunaan oksigen memang misalnya saturasinya rendah, tekanan parsial oksigennya rendah. Dan biasanya tidak boleh tinggi juga. Ingat tadi orang bisa 1, 2 keracunan ya? karbon, bisa keracunan oksigen kan? Oksigen, Iya. betul. Saya tanya, masih ingat nggak Mbak, di udara kita cuma butuh berapa oksigen? Nah itu dia, saya nggak ingat lagi Dok. 21% doang. 21% aja. Nggak ada nih kita pakai oksigen murni. Yes. Ini ada nitrogen, ada macam-macam. Kita cuma butuh 0,21-nya doang kan ya. Ada alat itu yang lebih murah. Kalau misalnya penggunaannya jangka panjang, dia PPOK-nya kita anggap si pasien ini adalah yang bertanya adalah bapaknya PPOK, Iya. dia butuhnya kecil kan, cuma 1-2 jam butuh 15. Kalau misalnya beli pakai nebu dan segala macam, berapa kali beli dalam sebulan? Iya. Pasien saya ada yang sampai 10 kali Mbak beli yang mengisi. Jadi saya biasanya bilang mungkin yang itu dimaksud, yang portable itu. Jadi dia mengambil udara dari luar, ya diolah jadi oksigen. Jauh lebih murah. Memang misalnya berat di awal, misal berapa juta. Tapi dibandingkan beli terus-menerus, mengisi terus-menerus, Tuh. lebih Kadang murah juga yang kesulitan itu. ya Dok ya. Makanya waktu zaman pandemi kita lihat orang juga antri. Iya, betul. Betul ya Mengisi untuk tabung oksigen. Padahal ternyata ada beberapa alat yang memang bisa jadi Bisa untuk yang jangka panjang dan biasanya pasien PPOK butuhnya jangka panjang yes. dan tidak butuh besar. Oke. Tapi yang memang perlu diperhatikan lagi bukan cuma alat, tapi caranya yang tepat Betul. guna gitu ya Dok ya. Harus tepat karena kalau enggak nanti malah jadi masalah ya Dok ya. Karena yang dibutuhkan berarti 1 hari itu hanya 1-2 1-2 doang. jam. Untuk Jadi, PPOK ya, Yes. PPOK. Karena ingat Mbak, ketika kita memasukkan oksigen tinggi, selain O2 yang tinggi, CO2-nya juga masuk ya. kan udara yang masuk. Iya. Ada apa aja? Ada Nanti CO, keluarannya susah juga ya Dok ada ya. CO, ada oksigen. Yes, itu dia Mbak Devita ya. Jadi semoga bisa menjawab ya. Dan kondisinya semoga ayahnya cepat membaik. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Dok ya. Tapi usai jeda, karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tema utama kita tentang PPOK dan masih bersama dengan Dr. Nurfanida Librianti SPP, FISR Spesialis Paru dari Rumah Sakit Eka Hospital Depok. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang pengobatannya, ada yang terapi farmakologi, ada juga terapi-terapi lain ya Dok ya, bahkan sampai ke terapi mentalnya karena pasti stres ya, depresi karena kondisinya banyak kehendayaan yang akhirnya dirasakan gitu. Nah kalau kita bicara tentang terapi lainnya, ini kan kondisinya berarti ada yang anomali kan pada strukturnya, karena ada kerusakan di situ kan Dok. Mungkinkah ada tindakan invasif? Sayangnya sampai sekarang makanya dibilang persisten. Kalau sudah rusak, ya kita hanya bisa mencegah supaya tidak lebih progresif. Ya. Kalau misalnya guru kita bilang dulu, kalau misalnya puncak dia turun, jangan sampai turun lagi. Stay di situ. Ya, stay di situ. Yang rusak bisa nggak kita benerin? Sampai sekarang belum bisa. Sama Sampai sekali. sekarang belum bisa. Dan sifatnya tidak ada regenerasi juga ya Dok? Nah, ya? itu dia. Mbak. Selnya ya untuk di situ. Sampai sekarang belum ada. Tapi namanya kedokteran itu menarik, Mbak. Oke. Sekarang kita bilang belum bisa, Kita nggak tapi tahu. bisa jadi. Yes. Ya, bisa. Jadi kita nggak tahu nanti ya perkembangan zamannya seperti apa. Betul. Tapi kalau bicara tentang tadi kan ada sumbatan Dok. Kalau kita analogikan pada suatu pipa gitu Oke, ya. pipa. Berarti kan kita harus melapangkan pipa Betul. tersebut, harus kita entah kalau misalnya ada kalau misalkan pembuluh darah ada plak kan berarti plaknya harus dibersihkan gitu. Nah untuk paru-paru berlaku sama nggak? Oke, kalau untuk penyakit paru obstruktif pada saat dia eksaserbasi banyak mukus Mbak, banyak dahak. Ya, jadi dikasih apa selain kita lempengin, kalau bahasanya kita relaksasi, ya kita relaksasi, dikasih pengencer dahak biar keluar dahaknya. Oke. Kan tadi saya bilang orang pasien PPOK terkadang ada yang kena infeksi juga sekunder kita bilangnya ya, dikasih antibiotik kan ya, biar dia nggak bertambah parah. Betul. Nah ini perlakuannya berbeda sedikit dengan asma yang reversible. Orang asma itu sempit, kita kasih semprot, set melebar. Tapi kalau pasien PPOK, kita kasih semprot, kita usahain sedikit supaya dia agak lebih sedikit lapang. Gitu. Oke. Jadi memang
rada kompleks ya, rada Betul. complicated ya dok ya. Nah kalau bicara tentang suatu hal yang sifatnya kronik, ini kan berarti ada masalah terus di situ, Betul. ada kondisi yang berulang. Berulang. Akankah ada apa ya, kalau tidak kita harapkan sih sebenarnya perburukan sampai ada keganasan tertentu nggak dok untuk kondisi ini? Karena dia progresif, bisa nggak bertambah berat? Ya, bisa sekali bertambah Oke. berat. Apalagi sesuatu tadi, ya, faktor risikonya sesuatu yang bukan gampang kita Mhm. usahakan tidak ada. Betul. Kita eliminasi. Mhm. Coba asap rokok dengan Yes. saya bilang harus bareng-bareng ya, dengan tradisi kita, budaya kita, ya. Pemerintah kita, jangankan gitu deh, teman kantor ya, untuk sosialisasi please deh jangan ngerokok di dalam ruangan, itu susah. Tapi kita berharap ke depannya Yes. ya, semoga berubah nih gaya berpikirnya ya. Betul. Terus apalagi nggak bisa polusi. Nah, selagi kita belum beralih ke bukan seolah-olah green banget ya, bukan. Ya beralih kita ya menjadi lebih baik ya. Ya, karena faktor-faktor yang kita hadapi itu sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Ya. Beda dengan asma. Betul. Misal, saya alergi dingin, Pak. Saya pasti jadi rinitis alergi. Oke. Saya pasti dermatitis alergi, pasti begatal semua. Oh. Gampang. Kalau saya keluar, saya tinggal pakai apa? Baju yang dalam. Betul. Oke, baju yang dalam, baru nggak akan rinitis alergi atau napas saya nggak bakalan sesak. Ya. Tapi kalau misalnya yang PPOK, semua kata kuncinya adalah pajanan. Pajanannya sesuatu yang nggak bisa kita kontrol sendiri. Betul. Nggak mungkin kita bikin bubble sendiri untuk Sendiri-sendiri. udara bersih untuk kita kan ya? Nggak bisa. Yang paling enak asma kalau misalnya alerginya nasi padang. Saya dulu ada pasien, dia asmanya kambuh kalau makan nasi padang. Gampang kan? Serius dong? Serius. Dia kalau makan nasi padang mah langsung Wah, enak ya, langsung iya. nusuk ngik. Iya. Gimana caranya? Gampang. Tidak usah makan Tidak nasi usah. padang. Suatu hal yang masih ada pilihan gitu ya? Gampang, kita bisa atur, kita under control kita. Mhm. Tadi kalau PPOK sesuatunya, kalau tadi saya jelasin faktor risikonya gimana? Sesuatu yang sebagian besar nggak bisa kita kontrol. Betul. Kecuali berhenti ngerokok untuk diri sendiri. Yes. Kita di rumah kita bisa pastikan udara kita bersih, ya. Misal kalau Mbak jadi bos di kantor, kita bisa pastikan udara di kantor bersih. Mbak keluar dari gedungnya, Mbak keluar dari dari rumah gimana? Mhm. Kita nggak bisa pastikan adakah polusi, Ya, betul. adakah polusi? Jadi memang perlu sekali untuk sadar ya, Dok. Kolaborasi, nggak cuma si pasien dan harus komit, tapi juga caregivernya. Karena memang banyak hal yang harus diperhatikan untuk bisa punya kualitas hidup yang baik. Betul. Nah, kadang-kadang mungkin suatu hal yang paling sering kita rasakan adalah kita nggak punya pola hidup yang baik juga. Betul. Dan itu kesadarannya juga sangat rendah ya dok ya. Kita punya PPOK tapi kita masih mungkin merokok, mungkin juga kesehatan makanan atau nutrisinya tidak terjamin gitu ya. Apalagi istirahatnya. Nah ini berarti satu kombinasi pola hidup juga harus diubah. Betul. Makanya edukasi sejak dini. Oke. Edukasi sejak dini. Kenapa saya mungkin berbeda? Karena edukasinya sejak dini saya beda. Karena saya nggak besar di sini. Ya. Saya nggak besar di sini, jadi saya nggak pola saya mengerti akan kesehatan tuh berbeda dengan mungkin dengan Mbak. Karena saya nggak kecil dan besarnya di sini. Ya. Karena budayanya beda. Itu susah ya dok Oke, ya. saya tanyain. Kalau anak sekolah kita, ya edukasi pertama adalah belajar baca tulis. Ya. Yes. Saya dulu nggak diajarin baca tulis. Saya dulu diajarin bagaimana sikat gigi, bagaimana buang air, bagaimana batuk, ngeluarin dahak, itu nggak boleh sembarangan. Ya, attitude-nya dulu. Betul. Jadi bukan menjaga skill kesehatan. aja dulu Iya. ya. Oke. Attitude. Kapan harus belajar tidur? Gitu. Oke. Kalau orang Indonesia di sini gimana? Itu. Coba kalau anak sekarang yang penting bisa bahasa Inggris nggak? Yes. Ya, yes. Mandarin, bahasa Mandarin, Inggris, bahasa semuanya Inggris, skillnya oke. dulu, tapi attitude-nya. Oke. Nggak tahu kalau misalnya batuk harus buangnya kemana? Coba tanya. Jadi Sekarang aja karena COVID kita bisa tahu kalau kita bersihin batuk harus kayak gini. Iya. Ya kan? Sekarang. sekarang Oke. kalau tidak ada pandemi, Nggak itu bukan tahu jadi sama satu sekali. hal yang isu gitu ya, bukan satu wacana yang jadi satu perhatian. Nah ini yang perlu diubah. Oke, dokter, thank you. Sama-sama. Banyak banget masukan dan informasi yang menarik dan juga berguna pastinya untuk pemirsa di rumah. Dokter tetap jaga kesehatan agar bisa terus menginspirasi banyak orang. Oke, pemirsa, gimana tips dari dokter? Kami sudah catat semua. Semoga berguna untuk Anda, untuk menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Saya tidak bosan untuk mengingatkan, yuk unduh The iPlus di gawai Anda untuk bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.